Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1281. Binatang kecil dan burung kecil. Mata Ling Han menyapu itu, dan sepotong niat membunuh segera meresap ke tatapannya. Ini adalah makhluk Netherworld, namun dia tidak bergerak. Binatang kecil ini baru saja menyeberang ke tingkat immortal, dan kekuatannya sangat lemah. Lebih jauh lagi, ia tampaknya tidak membangkitkan kecerdasannya. Jika tidak, itu benar-benar mustahil bahwa itu masih akan mendekati saat melihat dua elit manusia jelas dari Sun Moon Tier. Binatang kecil ini tampak seperti kucing, diselimuti bulu putih salju, lembut, cerah, dan bersinar dengan cahaya keperakan. Penampilan itu termasuk dalam kategori yang orang akan segera suka pada satu tampilan. Tidak heran Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa membantu tetapi berseru kaget bahkan dengan kepribadiannya yang dingin dan menyendiri. Jiu, Jiu. Binatang kecil memanggil menuju Heavenly Phoenix Divine Maiden, air liurnya menetes lebih cepat. The Heavenly Phoenix Divine Maiden memandang ke arah Ling Han, dan berkata, berikan juga. Apakah kamu tidak melihat bahwa itu adalah makhluk Netherworld? Ling Han bertanya. Tetap saja, ini sangat imut. The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa menahan sama sekali. Binatang kecil itu mengeluarkan tangisan lembut, sangat menggemaskan. Ling Han menghela nafas, dan hanya bisa mengeluarkan mangkuk untuk mengambil bagian untuk binatang kecil ini. Kemudian, dia meletakkannya, dan berkata, si kecil, selesaikan ini dan lari dengan cepat. Pelahap seperti Anda harus patuh tinggal di Netherworld. Jika Anda datang ke alam abadi, bukankah Anda hanya akan mengisi perut seseorang? Little Beast segera mulai menjentikkan lidahnya untuk minum sup. Mungkin itu terlalu lezat, tetapi kepalanya terus menusuk. Pada akhirnya, ia kehilangan keseimbangan, dan kedua kaki belakangnya mencuat ke atas. Ling Han terkejut. Bahkan makan, dan itu masih harus bertindak lucu. Heavenly Phoenix Divine Maiden mungkin akan diberikan sepenuhnya tidak mampu melawan. Dia menoleh, dan benar, simpati di mata surgawi Phoenix Divine Maiden praktis meluap. Binatang kecil itu minum sangat cepat. Mampu berkultivasi ke tiar sungai gunung, bagaimana mungkin ia tidak memiliki kecerdasan? Segera, itu berkicau di Heavenly Phoenix Divine Maiden seolah-olah tahu bahwa hanya memohon padanya akan berguna. Memang, Heavenly Phoenix Divine Maiden mengalihkan matanya ke arah Ling Han, dipenuhi dengan permohonan. Ling Han menghela nafas, dan hanya bisa menyendok mangkuk lainnya. Satu mangkuk mengikuti yang lain. Nafsu makan binatang kecil ini sangat menakjubkan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Harus diketahui bahwa dia menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk mempertimbangkan tingkat kultivasi dirinya dan Maiden surgawi-surgawi. Jika itu diberikan kepada tiar sungai gunung, mereka masih bisa makan, tetapi mereka pasti tidak akan bisa makan terlalu banyak. Makan dengan penuh semangat seperti binatang kecil itu, mereka pasti akan meledak dari semua kekayaan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa binatang kecil ini masih sangat energi, bermain coy lucu dan akting. Sama sekali tidak ada tanda bahwa itu akan segera meledak. Aneh. Setelah binatang kecil ini sendirian menghabiskan setengah dari sup daging, akhirnya puas. Itu berlari ke Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan dengan senang hati mengibaskan ekornya, bermain lucu sampai akhir. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden merasa sangat berbelas kasih, dan mengambil binatang kecil itu, menyisir bulunya. Dia bahkan memijatnya, membuat Ling Han marah. Dia belum pernah melihat wanita ganas ini memperlakukannya dengan lembut sebelumnya. Little Beast tampaknya merasakan tatapan Ling Han yang tidak ramah, dan meringkuk di cakarnya, merunduk ke pelukan Heavenly Phoenix Divine Maiden.
Jangan takut, Maiden Surgawi Phoenix Surgawi memperingatkan Ling Han. Aku memberinya makanan, aku memberinya minum, dan sekarang bahkan merenggut istriku. Ling Han memelototi binatang kecil itu, tetapi binatang kecil itu tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Itu memelototi Ling Han sambil menggunakan kepala kecilnya untuk menggosok terhadap Heavenly Phoenix Divine Maiden. Jelas, itu tahu siapa yang harus diuntungkan. Monster kecil dari Netherworld akan dimakan cepat atau lambat, Ling Han mengancam dengan ganas. Jiu, binatang kecil itu bertindak manja sambil tampak seperti mendapat ketakutan yang mengerikan. Heavenly Phoenix Divine Maiden sekali lagi memperingatkan Ling Han dengan serius, menyebabkannya merasa sangat sedih. Dia harus dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya, atau bahkan istrinya akan memanjat kepalanya. Tepat pada saat ini, suara retakan lembut terdengar. Ling Han tanpa sadar memalingkan matanya ke arah telur yang dia simpan untuk yang tahu berapa lama. Sekarang, selama dia bebas, dia akan membawanya keluar untuk berjemur, dan suara itu berasal dari kulit telur. Ada celah, suara lain terdengar, dan retakan pertama muncul. Ling Han sangat senang. Apakah orang ini akhirnya akan menetas? Ini adalah keturunan dari Herring Azure Api, dan sebenarnya tidak banyak membantu Ling Han sekarang. Namun, dia telah memelihara di sisinya selama berhari-hari, jadi dia masih sangat berharap untuk melihat kehidupan baru keluar dari telurnya. Ketuk, ketuk, ketuk. The Azure Flame Herring di dalam mematuk terus-menerus, dan kulit telur pecah secara bertahap. Akhirnya, kepala seekor burung kecil berbaring. Kali ini, ia tidak terus mematuk, tetapi membuka paruhnya dan mulai memakan kulit telur. Segera, itu mengunyah lubang bundar besar. Kulit telur ini tampaknya sangat lezat karena sementara burung kecil itu sudah makan keluar lubang yang cukup besar untuk keluar, itu tidak terlihat seperti memiliki niat sedikit pun untuk berhenti sama sekali. Itu masih ada makan terus-menerus, menyebabkan Ling Han merasakan sedikit dorongan untuk memutuskan sepotong untuk memiliki rasa juga. Sebagai pelahap, dia merasakan tekanan berat. Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan binatang kecil itu semua menatap. Hanya ketika burung kecil itu benar-benar mengunyah kulit telur sehingga tidak sedikit pun yang tersisa, ia dengan sungguh-sungguh berdiri di atas kaki-kakinya yang kecil dan memandang sekeliling dengan pandangan kosong. Pada awalnya, ia memiringkan kepalanya untuk melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden untuk sementara waktu, dan kemudian menatap binatang kecil itu. Akhirnya, itu memalingkan matanya ke arah Ling Han, berlari ke arahnya dengan dua kaki kecilnya, bersandar di kakinya, dan berjongkok untuk beristirahat. Apakah dia mengira dia adalah ibunya? Hei. Mengesampingkan fakta bahwa dia laki-laki, bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti burung, ngan, apa yang salah dengan matanya? Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden terlempar dalam tawa. Ini akan menjadi bahan terbaik untuk menggoda Ling Han di masa depan, dan dia bisa membicarakannya selama sisa hidupnya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan mengirim burung kecil ke menara hitam. Dia sangat merasakan bahwa Herring Azure Api ini akan jauh melampaui ibunya di masa depan. Dikatakan bahwa Herring Azure Api memiliki sepotong garis keturunan dari binatang surgawi kuno, Azure Phoenix. Jika bisa membangkitkan garis keturunannya, burung kecil ini akan sangat berguna. Lady Heavenly Phoenix Divine Maiden. Seruan terkejut terdengar, dan beberapa orang berjalan mendekat. Mereka semua melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden, kekaguman yang membara di wajah mereka. Mereka adalah murid dari 5 sekte. Dalam 5 sekte, Heavenly Phoenix Divine Maiden jelas merupakan karakter legendaris. Dia hanya berada di alam abadi selama 10.000 tahun, dan sudah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Dia adalah idola yang tahu berapa banyak orang. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden sudah sejak lama mulai hidup dalam pengasingan, dan hanya meninggalkan legenda yang menakjubkan. Dengan demikian, orang-orang ini secara alami senang bisa melihat gadis surgawi di tempat ini. Tetapi ketika mereka melihat orang lain di sebelah idola mereka,
semua ekspresi mereka bergeser secara drastis. Ling Han, dia adalah monster. Dalam beberapa bulan singkat, sudah ada sejumlah besar elit dari sekte mereka yang telah mati di tangan Ling Han, dan orang ini juga seorang penjahat yang telah membuka langit menurut teori Five Sekte. Realem bawah adalah sebuah dunia kecil yang telah mereka operasikan selama beberapa juta tahun, menghasilkan kekayaan yang sangat mencengangkan. Namun karena Ling Han, semua itu sekarang hilang selamanya. Jadi, apakah mereka tahu kebenaran atau tidak? Semua murid Five Sekte sangat membenci Ling Han. Lady Heavenly Phoenix Divine Maiden, orang ini adalah Ling Han. Dia sangat berbahaya. Cepat tinggalkan dia, seseorang memanggil Heavenly Phoenix Divine Maiden, takut bahwa dia masih tidak tahu wajah asli Ling Han, dan akan terluka jika Ling Han mengamuk. Namun Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan tenang berkata, "Saya telah lama memutuskan hubungan saya dengan Cloud Phoenix Sekte, dan semua hal dari 5 sekte tidak lagi menjadi perhatian saya. Dia sudah sejak lama membalas kebaikan yang ditunjukkan oleh Sekte Awan Phoenix, dan ketika sekte itu menjual dia kepada Xie Donglai, sedikit kekerabatan yang tersisa yang dia miliki dengan Sekte Awan Phoenix telah lenyap." Murid-murid 5 sekte itu terpana dan geram. Apa yang sebenarnya dilakukan Ling Han membius Heavenly Phoenix Maiden dengan bahwa dia sekarang bahkan tidak mengenali sekte sendiri. Chapter 1282. Memerangi Kaisar Pedang. Lady Heavenly Phoenix Maiden, jangan tertipu oleh iblis jahat ini. Semua murid ini memanggil ketika mereka mengirim sinyal untuk memanggil teman mereka yang lain. Kekuatan rata-rata para murid dari 5 sekte sangat kuat. Bagi orang-orang seperti mereka, yang hanya berkultivasi selama ratusan ribu tahun namun semuanya telah maju ke Sun Moon Tier, itu bukan karena mereka semua membangunkan garis keturunan mereka, tetapi lebih karena mereka telah mengambil pil realem. Tentu saja, itu tidak lengkap, tetapi versi terdilusi. Kalau tidak, tidak akan ada cukup untuk dibagikan. Namun demikian, kekuatan keseluruhan 5 sekte telah melihat peningkatan yang sangat besar. Mereka praktis tidak kalah dengan kekuatan lain dari tier tubuh surgawi. Tanpa mencapai Sun Moon Tier, mereka tidak akan berani berlari ke Tour Realm Battlefield untuk memburu Ling Han. Jika mereka hanya di tingkat sungai gunung, mereka pasti akan pergi ke kematian mereka. The Heavenly Phoenix Divine Maiden memeluk binatang kecil itu, dan berkata, "Kamu telah mengatakan semua yang perlu kamu katakan. Jika Anda terus mengoceh omong kosong, saya pasti tidak akan berbelas kasihan." Matanya mengancam. Karena dia sudah memutuskan hubungannya dengan 5 sekte, siapapun yang bergerak pada Ling Han akan menyerangnya. Heavenly Phoenix Maiden, apakah kamu tidak menyebut dirimu janda keluarga Ling, dan hanya akan hidup untuk satu orang? Gelak tawa terdengar dari jauh. Dalam sekejap, seorang pria muda melesat dengan kecepatan luar biasa cepat. Dia membawa pedang yang memiliki udara kuno di punggungnya, dan memancarkan aura yang tampak seperti dunia lain. Mata Ling Han menyapu pendatang baru ini, dan matanya tanpa sadar menyipit. Kaisar Pedang, 10.000 tahun yang lalu, ada total 7 Heaven Tie di alam bawah. Mereka dikenal sebagai raja tingkat dari generasi itu, dan Kaisar Pedang menduduki peringkat pertama, di atas Kaisar Sun Sabre Pengaturan dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dalam reuni mereka 10.000 tahun kemudian, Kaisar Pedang telah maju ke tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier. Meskipun dia tidak luar biasa seperti Heavenly Phoenix Divine Maiden, itu masih sangat berlebihan. Pil realem memang luar biasa, tapi yang lebih penting adalah bakat alaminya sendiri. Kalau tidak, mengapa mereka yang telah berkultivasi lebih dari puluhan ribu tahun, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun tambahan, masih berada di ekstrim terendah dari Sun Moon Tier? Heavenly Phoenix Divine Maiden memandang ke arah saingan lama ini dari masa lalu, ekspresinya tidak berubah, dan berkata, "Apakah apa yang saya lakukan menjadi perhatian Anda?" Ketika dia berbicara, beberapa orang bergegas mendekat. Kali ini, mereka jauh lebih kuat, dan tidak ada kekurangan elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Hoho, Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya, tampak menghina. Anda memuji diri sendiri sebagai orang yang murni dan tidak tersentuh.
Tetapi bukankah Anda masih terharu dan terlibat dengan pria lain? Ling Han secara alami tidak mau membiarkan istrinya dihina, bahkan jika itu hanya kesalahpahaman. Dia berbicara, "Pedang Kaisar, kita belum bertemu selama 10.000 tahun. Apakah Anda berani melawan saya, Kaisar Pedang?" Banyak sekali orang yang bingung. Kepada siapakah setan jahat ini berbicara? Namun Pedang Kaisar merasakan detak jantungnya lebih cepat. Dia telah mengambil nama ini ketika dia berada di dunia kecil. Tetapi ketika dia masuk ke alam abadi, dia mengambil inisiatif untuk menghapus nama panggilan ini dan menyegelnya sementara, memulihkan nama aslinya. Kalau tidak, jika dia masih menyebut dirinya Kaisar Pedang di alam abadi, bukankah itu akan menarik kebencian? Apakah dia mengeluh bahwa dia tidak sekarat cukup cepat? Bagaimana bocah ini tahu? Tunggu, bocah ini juga disebut Ling Han, dan lebih jauh lagi, Heavenly Phoenix Maiden bersedia menjadi bermusuhan dengan sekte demi kepentingannya. Jadi mungkinkah itu? Dugaan mengejutkan muncul di dalam hatinya, tetapi masih ada titik keraguan, dan itu adalah, jika Ling Han adalah orang itu, bagaimana dia melewati waktu 10.000 tahun? Pikiran ini melintas, dan dia sudah menemukan jawabannya sendiri. Waktu cair, karena elit 5 sekte telah mengumpulkan murid-murid mereka sepanjang generasi dengan item ini. Mengapa Ling Han tidak dapat melakukan hal yang sama? Dahulu kala, Five Sekte pernah ditaklukkan oleh Ma Duo Bao. Pada saat itu, fondasi mereka hampir terputus, dan Time Liquid juga telah diambil. Jika Ling Han memperoleh Time Liquid dari saluran ini, maka semuanya bisa dijelaskan secara logis. "Kamu, Ling Han?" Kaisar Pedang menatap Ling Han. Ling Han tahu apa maksudnya, dan berkata, "Hehe, setelah kamu meminta agar aku membuat pil alkimia untukmu, diam-diam aku belajar 3 teknik pedang darimu. Maaf soal itu." Ketika dia mengatakan ini, Kaisar Pedang tidak lagi memiliki keraguan. Ling Han ini bukan hanya penjahat yang datang melalui membuka langit, tetapi juga Kaisar Alkimia dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak heran laju kultivasinya sangat cepat dengan pil alkimia kualitas terbaik yang tersedia baginya setiap hari. Bagaimana mungkin itu tidak cepat? Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sebenarnya seseorang yang sudah lama meninggal. Ekspresi Kaisar Pedang menjadi mengancam. "Jika aku tahu bahwa kamu akan menjadi ancaman besar bagi sekte ini, aku benar-benar seharusnya membunuhmu sejak lama." Meskipun Ling Han sederajat dalam kultivasi 10.000 tahun yang lalu, dalam hal kecakapan pertempuran, dia benar-benar lelucon. "Zhang Heng, apakah kamu ingin mati?" Heavenly Phoenix Divine Maiden terbang menjadi amukan yang menggelegar. Niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari Kaisar Pedang. Nama asli Kaisar Pedang adalah Zhang Heng. Setelah dia datang ke alam abadi, dia mengambil nama Zhang Heng, tidak lagi disebut Kaisar Pedang. "Istri, izinkan saya." Ling Han menahan gadis surgawi Phoenix. Dia sudah lama ingin bertarung sekali lagi dengan Kaisar Pedang dan Kaisar Setting Sun Saber. Sekarang, tingkat budidaya Kaisar Pedang berada di atasnya, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai terlalu banyak menggertaknya. Ini memicu semangat juangnya. "Hati-hati, dia jenius bintang 4. Heavenly Phoenix Divine Maiden berkata dengan suara rendah. Alasan mengapa dia bergegas berbicara untuknya adalah karena dia tidak ingin Ling Han melawan Kaisar Pedang. Kecakapan pertempuran Ling Han paling banyak berada pada tahap awal dari tingkat yang sempurna, dan dia bisa melawan seseorang di tingkat tengah dari tingkat yang sempurna, sementara Kaisar Pedang berada pada tahap akhir dari ekstrim yang tinggi, dan juga 4 bintang jenius pada saat itu, sehingga kecakapan pertempurannya berada di sekitar tahap akhir dari tingkat yang sempurna. Kecakapan pertempuran utamanya masih memiliki celah 1 bintang. Ini berarti bahwa Ling Han pasti akan kalah. Ling Han mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku masih belum bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi untuk orang ini, hehe, dia hanya sepotong kue." The Heavenly Phoenix Divine Maiden memutar matanya. Orang ini benar-benar picik. Bukankah dia hanya menekannya beberapa kali di masa lalu? Apakah dia harus selalu mengingatnya beberapa kali seperti ini? Sword Emperor, ayo, mari bertarung. Ling Han menantang Kaisar Pedang. Kaisar Pedang tampak nostalgia, dan berkata, "Sudah lama sekali sejak aku dipanggil Kaisar Pedang. Namun,
suatu hari nanti aku akan membiarkan nama ini sekali lagi diketahui. Ambisi yang luar biasa. Di alam abadi, gelar seperti raja, kaisar agung, dan kaisar-kaisar tidak bisa digunakan begitu saja, karena kerajaan-kerajaan, kerajaan majestik, dan kerajaan imperial ada. Jika Anda tetap menggunakannya, Anda akan melakukan tabu. Misalnya, jika Zhang Heng menyebut dirinya kaisar pedang, maka bukankah itu setara dengan menempatkan dirinya pada tingkat yang sama dengan tier sungai abadi? Apa yang akan dipikirkan oleh Tie Surgawi tentang hal itu? Sun Moon Tier hanya ingin memanjat di atas kepala mereka, itu murni mencari kematian. Sekarang Zhang Heng mengatakan bahwa dia akan membuat nama kaisar pedang sekali lagi diketahui. Itu berarti dia yakin bahwa dia bisa maju ke tingkat sungai abadi, dan dia pantas dikagumi hanya karena roh ambisius ini. Ling Han mengangguk. Ini adalah kaisar pedang yang dia kenal. Dia berkata, atas dasar hubungan kita sebelumnya, saya harap Anda dapat meninggalkan istana pedang surga dan mengejar jalan Anda sendiri jika Anda kalah. Haha, katakan ini lagi setelah kamu mengalahkanku. Zhang Heng menghunus pedangnya. Weng, aura pembunuh yang menakutkan langsung melonjak ke langit. Semangat juang dan niat pedangnya telah menyatu bersama, membentuk pedang surgawi yang tampaknya mampu mengiris langit. Ling Han menghela nafas secara internal. Hanya dalam istilah Sword Dao, tingkat penguasaan orang lain memang lebih tinggi daripada dia karena pikiran tunggal. Ling Han sedang belajar terlalu banyak bidang. Alkimia menempati sebagian besar konsentrasinya, dan ada juga sejumlah besar bidang lainnya. Namun, justru karena berbagai bidang lain ini, masa kini dia lahir. Ling Han tidak menggambar Divine Demon Sword, melainkan mengepalkan tangannya. Pola surgawi muncul di kepalan tangannya, menyebabkan kedua kepalan tangan ini tumbuh terus-menerus dalam ukuran sampai mereka menjadi hampir seperti gunung. Aku memukul, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Chapter 1283. Pedang siapa yang lebih kuat? Ling Han melemparkan kedua tinjunya, dan mereka seperti dua gunung saat mereka menyerang Zhang Heng. Ledakan, aura yang menghancurkan menyapu sebelum tinju Ling Han bahkan telah tiba. Ruang di sekitar mereka runtuh, dan bintang-bintang dan awan di langit semuanya kehilangan kilau mereka. Para murid dari 5 sekte melarikan diri dalam kekacauan. Belum lagi mereka yang berada di ekstrim rendah Sun Moon Tier, bahkan mereka yang berada di ekstrim menengah dan ekstrim tinggi tidak berani menghadapi tinju besi Ling Han langsung. Cukup tergores oleh mereka akan cukup untuk melukai mereka. Fisik Ling Han sekuat logam godly tingkat 7, bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, pertempuran sekarang benar-benar bermain untuk kekuatannya dan memaksimalkan keuntungannya. Tinju besinya tiba sebelum Zhang Heng. Namun, Zhang Heng tidak terpengaruh saat dia menebas pedangnya ke langit. Sua, semburan pedang Qi mengiris udara dan menebas kedua tinju seperti gunung. Weng, anehnya, tinju Ling Han dikirim mundur. Kuat, dalam hal kekuatan, dia jelas bukan tandingan Zhang Heng. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Zhang Heng jauh lebih tinggi dari miliknya. Bukan hanya itu, tapi dia juga jenius bintang 4. Dengan demikian, kekuatan Ling Han dari bintang 6 hanya setara dengan keunggulan bintang 2. Namun, hanya 2 bintang saja tidak cukup untuk mengatasi perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka. 10.000 tahun yang lalu, kamu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Sekarang, 10.000 tahun kemudian, Anda masih belum cocok untuk saya? Zhang Heng berkata dengan arogan. Dia maju dengan pedangnya. Dia tidak mengambil jalan untuk menjadi satu dengan senjatanya. Pertama-tama, dia masih belum mencapai level sempurna. Kedua, dia memiliki ambisi yang tinggi, dan dia tidak puas berada di Sun Moon Tier. Dia ingin menjadi elit tier Sungai Eternal. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan memadukan matahari dan bulannya ke dalam alat dewa dan memutuskan jalur kultivasinya sendiri. Ling Han tertawa keras, dan berkata, kupikir kamu akan mengatakan bahwa aku masih tidak bisa menahan satu serangan pun darimu. Jika hanya ini yang kamu punya,
aku akan memenggal kepalamu dalam kurang dari 10 pertukaran. Zhang Heng menebas Ling Han, dan seolah-olah kekuatan langit dan bumi juga beredar dengan pedangnya. Ling Han mengangguk ke dalam. Dalam hal pedang Dao saja, Zhang Heng memang layak disebut kaisar pedang. Dia sangat kuat. Namun, Ling Han juga tidak lemah. Ling Han mengubah tinjunya menjadi jari. Siu, 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 dia terus menjentikkan jarinya, dan semburan pedang Qi menembak ke arah Zhang Heng. Ini adalah teknik pedang petir. Meskipun dia belum mencapai pencapaian besar dalam teknik pedang petir, dia kemungkinan besar telah mencapai prestasi kecil. Tekniknya berisi kecepatan dan kehancuran, dan itu juga selaras dengan kekuatan Dao besar. Itu bahkan berisi gumpalan kekuatan surga. Bahkan jika dia tidak melepaskan teknik ini dengan pedang iblis-iblisnya, itu masih akan sekuat serangan naga sejati. Itu dipenuhi dengan aura yang mendominasi yang ingin menghancurkan dunia. Zhang Heng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia adalah pengguna pedang juga, dan dia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk pedang. Dia memiliki obsesi yang luar biasa terhadap pedang Dao. Meskipun Ling Han telah membentuk pedang hanya dengan menjentikkan jari-jarinya saat itu, serangannya telah membuatnya merasakan niat pedang yang mendalam. Niat pedang ini, jauh di atas pemahamannya, dia benar-benar terpana. Meskipun dia telah menyerahkan gelarnya sebagai kaisar pedang, dia masih merupakan individu yang sangat bangga. Dia percaya bahwa dia hanya dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Jika dia bertarung dengan orang lain dengan pijakan yang sama, dia yakin bahwa dia bisa menggunakan pedangnya untuk mengalahkan elit tier tubuh surgawi atau elit tier sungai abadi. Namun, kepercayaannya hancur oleh niat pedang Ling Han yang ganas. Orang ini, yang dia anggap tidak layak menjadi lawannya di masa lalu, sebenarnya telah melampaui dirinya di pedang Dao. Dia menolak untuk menerima ini. Zhang Heng meraung saat dia melepaskan kekuatan penuh pedang Dao-nya. Pedang Qi meledak ke udara, berubah menjadi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menebas Ling Han. Mereka sepadat awan gelap. Ling Han tidak takut saat menghadapi serangan ini secara langsung. Para anggota Five Sekte menyaksikan dengan sangat terkejut. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Ling Han sebelumnya, dan mereka hanya mendengar perbuatan buruknya. Saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa terpana dengan kemampuannya untuk menahan diri terhadap Zhang Heng. Ini benar-benar luar biasa. Meskipun Zhang Heng hanya pada ekstrim tinggi, kecakapan pertempurannya sudah melonjak ke tingkat yang sempurna. Faktanya, bahkan banyak elit senior tidak cocok untuknya. Dia dikenal sebagai bintang terbit terkuat dari Heaven's Sword Palace, dan dia menikmati reputasi yang sama hebatnya dengan Heavenly Phoenix Maiden. Namun, kekuatan Ling Han hanya pada tingkat yang sama dengan Zhang Heng. Jadi, mengapa Five Sekte memperlakukannya dengan sangat hati-hati? Mengapa mereka mengerahkan semua elit mereka untuk berurusan hanya dengan satu orang? Lihat saja pemandangan di depan mereka, jelas bahwa Zhang Heng menikmati keuntungan darinya. Jika pertarungan ini berlanjut, yang kalah pasti adalah Ling Han. Hanya Zhang Heng saja sudah cukup untuk menghadapinya. Jadi, mengapa Five Sekte membuat banyak keributan? Namun, Zhang Heng tahu sebaliknya. Dia memang menikmati keuntungan dari Ling Han, tapi ini hanya karena dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dalam hal Sword Dao saja, dia sudah kalah. Bagaimana bisa teknik pedang yang begitu mendalam itu ada? Bagaimana bisa menggabungkan kecepatan dan kekuatan dengan mulus? Ada rasa gatal yang tak tertahankan di hatinya. Sebagai seseorang yang terobsesi dengan pedang, dia bersedia membayar berapapun untuk mempelajari rahasia mendalam teknik pedang Ling Han. Cukup, karena ini adalah batas kemampuan bocah itu. Mari serang bersama dan bunuh dia. Ini adalah seorang penatua yang telah mengamati pertempuran dari sela-sela. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia menyimpulkan bahwa ini adalah batas kekuatan Ling Han. Ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Bagaimanapun, mereka tidak di sini untuk bertarung langsung dengan Ling Han. Mereka di sini untuk membunuh iblis ini yang mungkin mengguncang fondasi Sekte 5 di masa depan. Beberapa elit level sempurna melangkah maju. Mereka tahu bahwa Ling Han memiliki rahasia besar, dan ini adalah kesempatan untuk membantu 5 sekte melambung ke langit.
Jika mereka mendapatkan rahasianya, mungkin mereka bisa maju ke tier tubuh surgawi atau bahkan tier sungai abadi. Kembali teriak Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ledakan. Proyeksi dua sayap Phoenix yang berukuran hampir 500 meter masing-masing membentang dari punggungnya. Namun, mereka terbakar dengan nyala api yang nyata, dan ini semakin menonjolkan kecantikannya yang menakjubkan. Dia seperti dewi perang yang sangat cantik. Heavenly Phoenix Divine Maiden, apakah Anda benar-benar akan mengkhianati kita? Beberapa penatua mencaci. Mereka sangat marah sehingga mereka hampir akan muntah darah. Dalam pikiran mereka, Heavenly Phoenix Divine Maiden hanya sekuat dia berkat bantuan dari 5 sekte. Namun, bukan hanya dia tidak membayar 5 sekte, tetapi dia bahkan membantu musuh terbesar mereka. Ini sangat hina sampai ekstrim. Jika kamu mengambil langkah lain, aku akan menganggapmu musuhku. Heavenly Phoenix Divine Maiden berkata dengan nada mengancam. Dia baru saja menerima manfaat dari Cloud Phoenix Sect. Bagaimanapun, dia benar-benar membenci Pil Realm. Itu karena garis keturunannya telah terbangun sehingga dia dapat naik ke tingkat sempurna dari Sun Moon Tier dalam waktu yang singkat. Para tetua bertukar pandang sebelum mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Ling Han melarikan diri. Apa yang akan mereka lakukan jika dia bersembunyi dan muncul kembali setelah puluhan ribu tahun? Dengan bakatnya yang aneh, dia akan bisa menghancurkan 5 sekte begitu dia mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Penatua Yu, Penatua Qian, kalian berdua memegang Heavenly Phoenix Divine Maiden kembali. Semua orang, ikuti aku dan tangkap bocah itu. Dimengerti, para penatua segera bertindak. Heavenly Phoenix Divine Maiden marah, dan bola api melengkung di udara saat dia mengepakkan sayapnya, melepaskan kekuatan yang tangguh. Dia hanya pada tingkat yang sempurna, tetapi garis keturunannya berarti bahwa nyala api ini memiliki gumpalan kekuatan dahsyat True Phoenix. Dengan demikian, nyala api ini secara alami menakutkan. Ini adalah penindasan dari level superior. Para tetua mengerang pada saat yang sama. Ekspresi sedih menyebar di wajah mereka. Mereka benar-benar terdiam. Melawan seseorang dengan garis keturunan yang lebih kuat, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan sebelum mereka mulai bertarung. The Heavenly Phoenix Divine Maiden menyerang dengan telapak tangannya saat dia berlari maju. Ada teriakan burung Phoenix, dan burung Phoenix multiwarna tiba-tiba muncul di udara dan melaju ke arah anggota 5 sekte. Phoenix ini diselimuti api surgawi. Biaya anggota 5 sekte meraung. Karena Heavenly Phoenix Maiden menolak untuk melihat alasan, mereka hanya akan membunuhnya bersama Ling Han. Chapter 1284. Kami akan bertempur di hari lain. Proses berpikir anggota 5 sekte sangat sederhana. Heavenly Phoenix Divine Maiden hanya berada pada tingkat tertinggi dari Sun Moon Tier. Jadi mereka pasti akan bisa menahannya jika tidak menekannya jika cukup banyak dari mereka yang menerimanya. Namun, pemahaman mereka tentang Heavenly Phoenix Divine Maiden terbatas pada apa yang mereka ketahui tentangnya beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden telah memilih untuk pergi ke pengasingan setelah memutuskan bahwa dia sudah membayar Cloud Phoenix Sect. Saat itu, dia hanya berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier. Bertahun-tahun kini telah berlalu, dan 5 sekte semua tahu bahwa dia telah maju ke tingkat yang sempurna. Namun, mereka berspekulasi bahwa dia paling banyak berada di tahap awal atau tahap menengah. Bagaimanapun, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk maju. Pada kenyataannya, bagaimanapun, Dewa Langit Phoenix Surgawi telah mencapai tahap puncak dari tingkat yang sempurna. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan jenius bintang 4. Bahkan pembudidaya biasa pada tahap puncak tingkat sempurna tidak akan mampu menahan satu serangan pun, jadi bagaimana mungkin pembudidaya di bawah tahap puncak berdiri untuknya? Ratapan penderitaan bergema di sekitar area yang telah ditelan oleh Phoenix yang menyala-nyala. Anggota 5 sekte menggenggam kepala mereka saat mereka melarikan diri,
dan bahkan beberapa elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier mundur-mundur, tidak berani menghadapi serangannya secara langsung. Apa yang bisa kita lakukan? Kami bahkan tidak bisa berurusan dengan Divine Heavenly Phoenix Surgawi. Jadi bagaimana kita akan menangkap Ling Han? Mengapa bala bantuan masih belum ada di sini? Seorang penatua bertanya dengan marah. Ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Saat ini, banyak anggota dari 5 sekte tersebar di seluruh 2 medan perang. Mencari Ling Han, pasti butuh waktu lebih dari 2 hari untuk memberitahu mereka semua. Setelah mereka diberitahu, mereka masih perlu bergegas kembali. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menangkap Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden bahkan dengan keuntungan besar dalam jumlah. Dengan demikian, si penatua secara alami berada di samping dirinya dengan amarah. Namun, Zhang Heng tiba-tiba berhenti menyerang dan bertanya, "Apakah ini kekuatan penuh Anda?" "Tidak," jawab Ling Han dengan menggelengkan kepalanya. Dia masih belum mengambil keuntungan penuh dari fisiknya yang kuat, juga belum menggunakan kemampuan pemulihannya yang aneh. Selain itu, dia masih memiliki bunga menangkap jiwa berkabut meskipun kemungkinan besar akan sia-sia melawan Zhang Heng. Bagaimanapun, ia masih memiliki banyak kartu truf. Setidaknya dia masih belum mulai menelan pil alkimia. Zhang Heng menatap langit. Dia memang menikmati keuntungan pada saat ini. Namun, dia tidak dapat menekan Ling Han tidak peduli apa yang dia lakukan. Lawannya sangat tangguh, dan dia bisa dengan mudah mengambil semua yang dia lemparkan padanya. Dia mengangguk dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berkeliling dunia untuk mencari pedang Dao yang benar-benar milikku. Hari di mana saya mencapai pencapaian besar adalah hari di mana saya akan kembali untuk menantang Anda. Saya harap Anda masih hidup saat itu." Ling Han tertawa keras dan berkata, "Baiklah. Jika Anda tidak menemukan saya di sini, Anda dapat pergi ke Kekaisaran Ling Agung dari planet perdamaian bersama. Itu wilayah saya. Aku akan mengingatnya," kata Zhang Heng dengan anggukan. Dia menyarungkan pedangnya sebelum berbalik dan pergi. Dia tampak sangat santai dan riang. Zhang Heng, para petinggi Five Sekte meraung marah. "Mengapa ada pengkhianat lain di antara mereka?" Ling Han tersenyum dan berkata, "Kalian harus berterima kasih padanya karena menjaga warisanmu tetap hidup. Lagi pula, kalian semua akan dibunuh olehku. Berat, kamu hanya menunggangi Koatail seorang wanita. Apa yang harus dibanggakan?" Salah satu tokoh perkasa meraung. Dia ingin memprovokasi Ling Han dan membuatnya marah meminta Heavenly Phoenix Maiden untuk berdiri di samping. Ling Han tertawa dan berkata, "Jika kamu mau, kamu juga bisa naik Koatail seorang wanita. Saya sama sekali tidak keberatan." FCK. Anggota 5 sekte semua marah dengan marah. Poin kuncinya adalah bahwa Divine Maiden Surgawi Phoenix telah menjadi salah satu dari mereka sebelumnya. Namun, dia sekarang membelot ke Ling Han. Bagaimana mungkin mereka tidak menggertakkan gigi karena marah? Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, "Aku datang untuk mengumpulkan minat hari ini. Jika orang-orang ini berkultivasi secara normal, bagaimana mereka bisa mencapai Sun Moon Tier di usia yang begitu muda? Mereka pasti menelan pil realem, dia akan membunuh mereka tanpa ampun." Ling Han menyerbu, menjentikkan jarinya saat dia melakukannya. Siu, 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 semburan pedang Qi menghujani musuhnya. Petak-petak para murid langsung ambruk ke tanah. Banyak dari mereka yang belum mencapai tingkat yang sempurna, jadi bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan yang menghancurkan seperti itu? Mereka sudah mati sebelum mereka menyentuh tanah. Para tetua marah. Mereka mencoba untuk bergegas menuju Ling Han untuk melindungi murid-murid mereka, namun Maiden Surgawi-Surgawi memukul sayapnya dan terbang, mengirimkan api membakar di udara. Para tetua tidak punya pilihan selain untuk berhenti dan melawannya dengan kekuatan penuh mereka. Setelah beberapa detik, para murid dari 5 sekte semua menjadi mayat di tanah. Para tetua adalah satu-satunya yang selamat. Ling Han berhenti menyerang. Meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden telah berpisah dengan Five Sekte, jelas bahwa dia masih belum menguatkan hatinya untuk membunuh mereka.
Ling Han juga tidak ingin menekannya untuk membunuh mereka. Namun, dia tidak cukup kuat untuk membunuh para tetua ini sendiri, jadi dia secara alami berhenti menyerang. "Ayo pergi," kata Ling Han sambil melingkarkan lengannya di pinggang langsing Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia sedikit bergidik, dan rona merah padam muncul di wajahnya yang cantik. Mendesis, binatang kecil di pangkuannya memamerkan giginya pada Ling Han seolah-olah merasa terancam. Pria ini berusaha mencuri wanita itu. Untuk apa desisan? Ling Han menjentikkan kepala binatang kecil itu, menyebabkannya menggenggam kepalanya dan mengerang kesakitan. "Jangan menggertaknya," Heavenly Phoenix Divine Maiden berkata dengan sedih. "Baik, kerinduanku selama 10.000 tahun bukan tandingan akting binatang kecil yang lucu selama beberapa jam." Kegagalan. Ling Han memelototi binatang kecil itu, dan berpikir, ketika aku bersatu kembali dengan kelinci dan ginseng tua, aku harus membujuk mereka untuk membunuh binatang kecil ini. Kami akan menikmati santapan Netherworld yang lezat. Binatang kecil ini sebenarnya berani menargetkan istrinya. Tatapan Ling Han menyebabkan hawa dingin menembaki tulang belakang binatang kecil itu. Mau tidak mau dia bergidik. Sementara itu, para tetua dari 5 sekte sedang marah. "Jadi, kalau kalian berdua membalikkan meja. Namun, apakah benar-benar ada kebutuhan bagi Anda untuk bertindak semua mesra di depan kita? Seberapa sedikit pendapat Anda tentang kami? Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden memang seperti gunung yang tinggi yang tidak bisa diatasi. Jika mereka ingin melawannya, mereka akan membutuhkan elit besar yang asli. Beberapa dari mereka masih jauh dari cukup. Mereka hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden menghilang ke kejauhan. Tanpa elit yang cukup, tidak mungkin mereka bisa menampung mereka berdua." Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden melambaikan tangan kepada Ling Han setelah menemaninya sebentar. Dia telah menghabiskan seluruh liburannya, dan dengan demikian dia harus kembali ke perkemahan tentara. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit, jadi kebebasannya untuk datang dan pergi secara alami akan dibatasi. Dia jelas akan mendapatkan kembali kebebasannya jika dia meninggalkan tentara. Tetapi ancaman klan Xie berarti bahwa tentara Bulan Ungu mungkin adalah tempat paling aman baginya. Kalau tidak, dia hanya bisa tinggal di Menara Hitam Ling Han. Namun, ini juga akan membatasi kebebasannya. Binatang kecil itu secara alami diambil oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden. Bagaimanapun, bahkan jika dia bersedia memberikannya kepada Ling Han, sangat mungkin bahwa binatang kecil itu tidak akan berani mengikutinya. Dia adalah seseorang yang bisa membunuh dan membuatnya menjadi rebusan kapan saja. Ling Han terus berkeliaran. Dia telah menerima berkat surga dan bumi setelah membuka langit, dan berkat ini akhirnya menunjukkan kegunaannya pada saat ini. Dia dapat menemukan Realm Spirit Stone setelah Realm Spirit Stone. Selain itu, ada pola tertentu untuk penemuannya. Akan sangat mudah baginya untuk menemukan batu roh alam di daerah-daerah di mana regulasi alam abadi dominan. Sebaliknya, dia tidak menemukan satu batu roh alam pun di daerah di mana peraturan Netherworld dominan. Ini sangat masuk akal. Berkat surga dan bumi yang telah ia terima berasal dari alam abadi. Dengan kata lain, itu tidak ada hubungannya dengan Netherworld. Dengan demikian, di daerah-daerah di mana regulasi Netherworld dominan, peruntungannya tidak berbeda dari orang biasa lainnya. Setelah menemukan ini, Ling Han mencoba yang terbaik untuk mencari melalui daerah-daerah di mana regulasi alam abadi dominan. Benar saja, dia dapat menemukan lebih banyak dan lebih Realm Spirit Stone. Hanya dalam sebulan, dia sudah berhasil menemukan 9 Realm Spirit Stone. Meskipun mereka hanya sebesar kelingking, fakta bahwa ia telah menemukan begitu banyak masih mengejutkan. Setelah beberapa hari, dia akhirnya bersatu kembali dengan kelinci dan ginseng tua. Sementara mereka berjalan melalui medan perang, bumi tiba-tiba mulai bergetar seolah-olah beberapa gunung telah runtuh. FCK, itu tentara Netherworld. Pasukan muncul di depan mereka, dan terdiri dari setidaknya 10.000 tentara, yang paling lemah dari mereka di Sun Moon Tier. Selain itu,
Ada setidaknya 100 elit tier tubuh surgawi. Apakah Netherworld mencari perang habis-habisan? Chapter 1285. Asaul habis-habisan. Pasukan 1 juta tentara, semuanya di Sun Moon tier. Selain itu, para jenderal yang memimpin mereka semua adalah elit tier tubuh surgawi. Itu adalah pasukan yang tangguh yang mampu menghancurkan musuh-musuh mereka. Fakta bahwa elit Heavenly Body tier telah dikerahkan adalah perkembangan yang menakutkan. Dengan mereka di garis depan, apakah elit tier Sungai Eternal akan jauh di belakang? Apakah perang petaka akan turun? Ling Han tidak bisa membantu tetapi menyeringai. Apakah dia pembawa kemalangan? Sepertinya masalah akan terjadi kemanapun dia pergi. Seseorang dalam pasukan Netherworld menemukan Ling Han, dan sekitar 100 orang segera terbang. Semuanya memegang senjata yang terpancar dengan aura menyeramkan. Lari! Ling Han segera berteriak. Dia tidak takut dengan 100 orang ini. Namun, ada elit tier tubuh surgawi di tentara Netherworld, dan dia jelas tidak cocok untuk makhluk ini. Tetap tinggal dan berkelahi bukanlah keberanian, itu adalah kebodohan. Kelinci dan ginseng tua tidak membutuhkan pengingat Ling Han sama sekali. Mereka sudah mulai melarikan diri bahkan sebelum dia berteriak dalam peringatan. FCK, kalian berdua sangat setia. Ling Han berteriak saat dia buru-buru mengaktifkan Star Plucking Step. Kamu yang terkuat dari kami bertiga. Jika Anda tidak kembali untuk bertarung, siapa lagi, kata ginseng tua itu. Tepat sekali, kata kelinci dalam perjanjian. Berhenti, teriak tentara Netherworld. Mereka mengejar Ling Han dan yang lainnya dengan penuh semangat, namun jarak di antara mereka tumbuh semakin besar. Perbedaan kecepatan mereka sangat signifikan. Ling Han dan yang lainnya lari jauh ke kejauhan. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka telah menyingkirkan pengejar mereka, mereka mendengar bunyi hamp yang lembut, dan seseorang diam-diam muncul di hadapan mereka. Orang ini berpakaian putih, dan dia adalah pria yang sangat tampan. Jika bukan karena aura yang sangat menyeramkan, orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia adalah makhluk Netherworld. Bagaimanapun, aura yang kuat dan menyeramkan mengindikasikan bahwa pria ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia adalah elit tier tubuh surgawi. Hati Ling Han bergidik ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan meraih kelinci dan ginseng tua, satu di masing-masing tangan. Dia siap memasuki menara hitam kapan saja. Sekarang dia sedang menghadapi elit yang begitu kuat. Tidak ada waktu baginya untuk khawatir tentang mengungkap rahasia menara hitam. Tidak perlu menjadi tegang. Saya hanya di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda, kata pria putih itu sambil tersenyum. Senyum karismatiknya menunjukkan gigi putihnya yang cemerlang. Ling Han juga tersenyum dan berkata, apa yang akan kamu lakukan setelah mengajukan pertanyaan? Aku secara alami akan membunuh kalian semua. Informasi ini terlalu sensitif, dan saya tidak bisa meninggalkan orang yang selamat, kata pria berbaju putih itu dengan tenang. FCK, Ling Han tertawa keras, dan berkata, baiklah, minta pergi, anak muda. Kamu sangat berani, pria berpakaian putih itu berseru. Dia menatap Ling Han sejenak, dan ekspresi terkejut tanpa sadar menyebar di wajahnya. Teknik kultivasi apa yang kamu latih, itu sebenarnya bisa mengembalikanmu ke masa muda. Sebagai elit Heavenly Body tier, dia secara alami bisa melihat penyamaran Ling Han. Ini tidak seperti Heavenly Phoenix Maiden, yang hanya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Ling Han. Namun, dia tidak bisa meletakkan jari pada apa yang salah. Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berkata, teknik kultivasi yang saya latih adalah yang paling mendalam di langit dan bumi. Dan itu tiada taranya sepanjang masa lalu dan masa depan. Itu tidak lain adalah teknik misteri surgawi. Pria berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak muda, Anda seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Anda bahkan berani bercanda dengan saya. Jadi, aku akan langsung memetik jiwamu. Dengan begitu, saya akan mencari tahu tentang semua rahasia Anda. Dia mengulurkan tangan, dan tangannya berubah menjadi hamparan luas langit yang membalut Ling Han. Telapak tangannya belum tiba,
namun aura yang menghancurkan telah membuat Ling Han tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan luar biasa dari elit tier tubuh surgawi. Terlepas dari betapa luar biasanya seseorang, tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan seperti itu. Namun, itu memalukan bahwa dia hanya menggunakan auranya untuk menekan Ling Han, dan tidak menggunakan niat bela dirinya. Siu, ada kilatan, dan Ling Han, kelinci, dan ginseng tua semuanya lenyap. Kekaguman menyebar di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bertiga tiba-tiba menghilang? Jika mereka menggunakan jimat teleportasi, dia seharusnya bisa mendeteksi fluktuasi yang disebabkan oleh merobek ruang. Alat dewa tata ruang, dia memindai sekeliling. Sekecil apapun alat dewa spasial, seharusnya masih ada petunjuk yang mengungkapkan lokasi mereka. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa, tidak peduli seberapa hati-hati dia memindai tanah di sekitarnya. Aku tidak percaya ini. Dia meraih bumi dalam radius 500 km, dan kemudian menggunakan kekuatannya yang mendalam untuk memurnikan bumi menjadi ketiadaan. Setelah melenyapkan segala sesuatu yang lain, masalah yang tersisa terakhir secara alami adalah alat dewa tata ruang. Kekuatan elit tier tubuh surgawi luar biasa, dan bumi di tempat ini hanya terdiri dari tanah dan batu biasa. Jadi, bagaimana itu bisa menahan kehalusannya? Pria berkulit putih dengan mudah melenyapkan gunung bumi menjadi kehampaan. Melakukan hal itu hanya membutuhkannya 3 hari saja. Namun, setelah menyaring semua tanah ini, ekspresi keheranan murni menyebar di wajah pria putih itu. Dia belum menemukan alat dewa tata ruang. Bagaimana ini mungkin? Mungkin dia tidak bersembunyi di alat tata ruang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi tidak mungkin dia bisa menggunakan jimat teleportasi. Dia tidak mau menyerah, dan dia terus menjelajahi sekeliling. Namun, dia datang dengan tangan kosong. Jika ini lain kali, dia tidak keberatan menjelajahi tempat ini selama 4 atau 5 tahun. Setelah semua, umur para elit Heavenly Body Tier sangat panjang. Namun, dia memikul misi penting pada saat ini. Aku akan menangani hal-hal yang semestinya, gumamnya. Setelah mencapai keputusan ini, dia mengambil langkah besar dan muncul ratusan kilometer di kejauhan. Ling Han, kelinci, dan ginseng tua semuanya menghela napas panjang lega. Jika pria berkulit putih itu memutuskan untuk tinggal di sini, mereka tidak akan berani keluar sama sekali. Aneh. Mengapa Netherworld tiba-tiba meluncurkan serangan habis-habisan? Ling Han bertanya dengan bingung. Meskipun ini adalah Battlefield 2 Realm, di mana pertempuran dan kematian sangat umum, mengerahkan pasukan 1 juta pembudidaya tier bulan matahari dan ribuan elit tier tubuh surgawi masih sangat mengejutkan. Melakukan hal itu akan meningkatkan konflik dari pertempuran kecil menjadi perang habis-habisan. Jadi, jika ada elit tier tubuh surgawi. Namun, jika elit tier sungai eternal bergabung, bahkan elit tier tubuh surgawi akan menjadi apa-apa selain umpan meriam. Pikiran Ling Han beralih ke Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia berada di tentara bulan ungu pada saat ini, dan pasukan seperti itu pasti harus bergabung dengan medan perang jika perang akhirnya pecah. Dengan beratnya situasi saat ini, tidak masalah apakah seseorang sudah pensiun atau belum, mereka akan dipaksa untuk memasuki medan perang. Tidak, aku harus bergegas kembali padanya. Ling Han mencapai keputusan dalam benaknya. Dia keluar dari menara hitam dan bergegas kembali ke kota Wolfang. Ketiga legiun itu semuanya berkemah di luar kota Wolfang, dan mereka melindungi garis pertahanan ini dengan formasi tanduk melengkung. Setelah garis pertahanan ini jatuh, Netherworld akan dapat berbaris melalui kota ini dan menyerang seluruh Cloud Apex planet. Ling Han secepat angin, dan dia tiba di perkemahan tentara bulan ungu dalam waktu singkat. Namun, setibanya di sana, ia menemukan bahwa perkemahan itu sudah tanpa orang. Jelas bahwa tentara bulan ungu telah dikerahkan untuk menemui pasukan Netherworld. Sepertinya, masalahnya jauh lebih parah daripada yang kukira. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, Netherworld bahkan telah mengerahkan elit tier sungai eternal. Kalau tidak mungkin seluruh tentara bulan ungu akan dikerahkan. Aku akan memasuki kota Wolfang untuk mengumpulkan informasi lebih dulu.
Dia berbalik untuk memasuki kota Wolfang. Setelah masuk, ia harus menjalani pemeriksaan dan interogasi yang ketat. Apalagi seluruh kota dipenuhi dengan aura niat membunuh yang kental. Jalan-jalan tidak ramai dengan orang-orang seperti biasanya, dengan orang-orang yang lewat tampak tergesa-gesa saat mereka bergegas ke tujuan. Wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Ling Han menghentikan orang yang lewat Mountain River Tier. Dia melemparkannya batu asal sejati sebelum bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa semua orang begitu tegang?" Pria itu menangkap True Origin Stone dan buru-buru menyimpannya. Dia kemudian dengan hormat berkata, "Tuan, Anda mungkin datang dari kota luar, bukan? Anda tidak akan percaya ini. Netherworld telah meluncurkan serangan habis-habisan dan pasukan mereka dipimpin oleh 3 jenderal tier Sungai Abadi. Mereka maju beberapa ribu kilometer dalam satu hari, dan hanya masalah waktu sebelum mereka tiba di kaki kota Wolfang. 3 elit tier Sungai Abadi terkesiap. Tidak heran seluruh tentara Bulan Ungu dikerahkan. Sangat mungkin bahwa 2 legion lainnya juga telah dikerahkan sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menahan 1 juta pasukan yang dipimpin oleh 3 elit tier Sungai Abadi? Apakah perang habis-habisan akan meledak?" Chapter 1286. Menggunakan kantor publik untuk membalas dendam pribadi. Setelah invasi Netherworld, para petinggi Wolfang City mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa semua orang harus melapor ke 3 pasukan dalam waktu 3 hari setelah menerima pemberitahuan. Di sana, mereka akan menerima perintah dari para jenderal dan bertarung bersama melawan Netherworld. Kali ini, tidak masalah apakah seseorang telah pensiun dari tentara atau tidak, juga tidak masalah berapa banyak poin prestasi yang telah mereka kumpulkan. Semua elit Realm Immortal masih hadir di medan perang. 2 Realm wajib untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan Netherworld. Selain itu, permintaan mendesak untuk bala bantuan telah dikeluarkan, dan itu tidak akan lama sebelum lebih banyak elit tiba di 2 Realm Battlefield. Netherworld tiba-tiba mengangkat pertempuran kecil menjadi perang besar, dan sangat penting bahwa semua elit di Cloud Apex Planet dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam perlawanan. Ling Han segera bergegas ke garis depan. Juga semua orang memiliki tanggung jawab untuk berperang melawan invasi Netherworld. Ini adalah bentrokan antara 2 alam, dan makhluk-makhluk di Cloud Apex Planet pasti akan dibantai jika Netherworld menaklukkan planet ini. Netherworld tidak akan memperbaiki Cloud Apex Planet menjadi Realm Peel, tetapi apa yang mereka lakukan tentu tidak akan sebrutal itu. Apapun yang mereka lakukan, kematian dan kehancuran yang meluas tidak akan terhindarkan. Ling Han tiba di garis depan, hanya untuk melihat ketegangan antara 2 tentara besar. Salah satu tentara secara alami dari alam abadi. Tentara ini kuat 700.000, dan terdiri dari tentara Bulan Ungu, tentara penunggang angin, dan tentara suci, serta sejumlah besar tentara bayaran. Namun, kualitas prajurit bervariasi dan tidak merata. Beberapa berada di tier Sungai River, sementara beberapa lainnya berada di tier Sun Moon. Namun, setidaknya setengah dari tentara berada di tier Sungai Gunung. Ini menyebabkan kualitas pasukan secara keseluruhan turun drastis. Faktanya, pasukan Immortal Realm sama sekali bukan tandingan lawan mereka. Tentara Netherworld adalah 1 juta kuat, dan semua prajurit mereka berada di Sun Moon Tier. Kontras yang tajam ini mengungkapkan betapa mengerikan kekuatan yang telah dilepaskan Netherworld pada alam abadi. Netherworld memiliki keuntungan besar. Pada saat ini, Ling Han tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan urusan pribadinya. Dia tidak mencari Heavenly Phoenix Divine Maiden, malah memasuki perkemahan tentara dan melaporkan kedatangannya. Dia tidak meminta perlakuan khusus, dan dia bersedia mendengarkan perintah para jenderal. Dia akan menjadi prajurit yang bertanggung jawab. Netherworld meluncurkan beberapa serangan. Meskipun mereka mengendalikan skala pertempuran setiap kali, hanya mengerahkan sejumlah kecil elit Heavenly Body Tier. Anggota lain dari pasukan penyerang semua berada di Sun Moon Tier. Apakah mereka merasakan kita? Namun, beberapa orang memperhatikan fakta ini. Semua orang dengan cemas menunggu kedatangan bala bantuan. Saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk menahan pasukan Netherworld. Sementara itu, mereka yang lebih pintar juga sangat bingung.
Mengapa tentara Netherworld tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan? Seseorang harus menyadari bahwa elit Netherworld tidak bisa menggunakan regulasi alam abadi setelah memasuki alam abadi. Jadi, kecakapan pertempuran mereka akan jatuh oleh setidaknya 3 atau 4 bintang. Jika kedua pasukan memiliki kualitas yang sama, penurunan kecakapan pertempuran seperti itu akan seperti hukuman mati. Selain itu, alam abadi tidak tampak lebih lemah dari Netherworld. Jadi, apa gunanya meluncurkan serangan sebesar itu? Mungkin ada harta karun mendalam yang tersembunyi di pihak kita, dan bahkan para elit besar di dunia ini telah tertarik. Dengan demikian, mereka telah meluncurkan serangan ini dengan harapan merebut tanah ini. Bahkan elit tier Sungai Eternal telah menjadi tertarik. Harta ini pasti ditinggalkan oleh elit besar yang setidaknya pada tingkat sempurna dari tier Sungai Eternal. Mungkin harta ini adalah warisan seorang suci, itu pasti masalahnya. Spekulasi semacam itu sangat populer, dan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan. Banyak orang menjadi pusing setelah mendengar ini, dan mereka mulai mempertimbangkan apakah mereka harus mencari harta yang tersembunyi ini. Jika itu benar-benar warisan dari orang suci, sangat mungkin bahwa mereka bisa menjadi elit tertinggi dalam satu langkah. Perang belum terjadi, namun banyak orang sudah mulai memikirkan hal-hal lain. 3 jenderal komandan tidak punya pilihan selain untuk mengeksekusi beberapa orang yang bertindak paling tidak taat. Ini diperlukan untuk memastikan disiplin militer. Begitu jumlah tentara bayaran meningkat, disiplin militer secara alami akan berkurang. Tentara bayaran tidak memikirkan kelompok itu, dan sangat mudah bagi mereka untuk mengungkapkan kerakusan mereka sendiri. Setelah sedikit cegukan, tentara Netherworld melancarkan beberapa serangan lagi. Namun, intensitas pertempuran itu jauh lebih rendah daripada kebisingan yang mereka hasilkan. Dari awal hingga akhir, semua pertempuran ditekan ke skala tertentu. Dengan berlalunya waktu, bala bantuan dari 2 kekaisaran juga mulai berdatangan. Semakin banyak elit bergabung dengan tentara alam abadi, dan sepertinya serangan dari Netherworld akan dihentikan di sini dan sekarang. Namun, kedatangan para elit ini juga menegaskan kembali kepercayaan masyarakat bahwa Netherworld tidak menyerang mereka untuk merebut tanah Cloud Apex Planet. Sebaliknya, mereka menyerang mereka untuk mendapatkan warisan dari tier Sungai Abadi atau bahkan Sein. Seorang tentara berlari ke Ling Han dan berkata, "Ling Han, kapten yang baru tiba ingin melihatmu." Tidak ada tentara bayaran yang dimasukkan ke dalam tentara yang sah, karena mereka belum menjalani pelatihan resmi apapun. Dengan demikian, itu akan sia-sia bahkan jika mereka sangat kuat. Tidak mungkin mereka bisa bergabung dengan militer dan bekerja sama dengan lancar. Jika mereka dipaksa masuk ke dalam 3 pasukan resmi, mereka hanya akan berakhir memperburuk keadaan. Dengan demikian, tentara bayaran telah dikumpulkan untuk membentuk pasukan independen. Jika pemberontakan terjadi, hanya pasukan gabungan yang tergesa-gesa akan terpengaruh. Kecakapan pertempuran tentara yang sah tidak akan terpengaruh. Kapten yang baru tiba, Ling Han merasa ini agak aneh. Apakah saya kenal orang ini? Mengapa mereka tiba-tiba meminta untuk bertemu saya? Terserahlah, aku akan pergi kalau mereka mau. Dia mengikuti prajurit itu dan tiba di depan sebuah tenda. Tentara itu berhenti dan dengan hormat berkata, "Kapten, Ling Han telah tiba." Tenda ini sangat besar, dan itu menandakan berdiri tinggi pemiliknya. "Biarkan dia masuk," kata orang di tenda. "Hah, suara ini terdengar agak akrab," kata Ling Han dalam benaknya. Sementara itu, prajurit di sebelahnya sudah membuka penutup tenda. Seseorang segera keluar. "Xie Donglai." Tidak heran suaranya terdengar begitu akrab. Tidak heran mereka ingin melihat saya. Jadi, ternyata dia ingin membalas dendam. Hahaha, Ling Han, kamu tidak mengharapkan ini kan? Kami bertemu lagi begitu cepat? Xie Donglai menyeringai dengan dingin, ekspresi mengejek di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan dan berusaha untuk menjadi elit tier tubuh surgawi. Ketika dia berhasil, dia akan mencari Ling Han dan Faceless keluar dan kemudian membunuh mereka. Dia akan membuat mereka membayar mahal untuk menghinanya. Namun, Netherworld tiba-tiba menyerbu,
dan bahkan Jenderal Besar Xie dikerahkan ke garis depan. Sebagai keturunan klan Xie, ia juga ditugaskan di posisi kapten. Secara kebetulan, Ling Han berada di bawah perintah langsungnya. Dia secara alami senang dengan fakta ini, dan hal pertama yang dia lakukan saat menyadari ini adalah memanggil Ling Han. Dia akan memamerkan kekuatannya sebagai atasan. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Bodoh, kenapa kamu lagi? Apakah Anda belum cukup menderita?" Xie Donglai marah ketika mendengar ini. Namun, kekuatan ada di sisinya, dan dia berkata, "Di tempat ini, saya kapten, dan Anda adalah prajurit saya. Anda harus melakukan apa yang saya katakan." "Oh, lalu perintah apa yang ingin dikeluarkan kapten?" Ling Han berkata sambil tertawa. "Pergilah, kumpulkan beberapa kayu bakar untukku," kata Xie Donglai dengan ham. Saat ini, dia hanya akan bermain-main dengan Ling Han. Namun, begitu pertempuran meletus, dia akan mengirim Ling Han ke lokasi paling berbahaya di medan perang. Dia akan meminjam tangan Netherworld untuk membunuh Ling Han. "Tidak masalah," kata Ling Han dengan anggukan. Dia berbalik dan pergi. Xie Donglai mencibir dengan dingin. "Pengecut sekali. Dia menyerahkan kepada saya dengan mudah." Dia berdiri di sana dan menunggu Ling Han kembali. Begitu dia kembali dengan kayu bakar, dia akan terus mengeluarkan perintah dan memaksanya untuk melakukan tugas-tugas duniawi lainnya. Jika dia berani melanggar, dia akan menghukumnya sesuai dengan disiplin militer. Haha, siapa yang menyuruh Ling Han menjadi bawahannya? Namun, semakin lama dia menunggu, semakin gelap ekspresinya. Ini karena Ling Han masih belum kembali. "Bocah ini sebenarnya berani melanggar perintah saya." Dia berkobar marah dan segera menuju ke tenda Ling Han. "Ling Han," dia meraung. Suaranya bergemuruh seperti guntur, mengungkapkan kemarahan yang saat ini dia alami. Para prajurit di sekelilingnya tercengang oleh raungan ini, dan banyak orang berjalan untuk memeriksa keributan. "Bodoh, kenapa kamu lagi?" Ling Han bertanya saat dia berjalan keluar dari tendanya. "Kau berani melanggar perintahku, jadi aku di sini untuk menghukummu," Xie Donglai berkata dengan dingin. Ling Han memberinya alasan yang sah untuk memamerkan kekuatannya. Chapter 1287. Pendekatan agresif. "Kapten, berani aku bertanya, perintah apa yang aku tidak patuhi?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia tampak sangat santai dan tidak cemas. Xie Donglai kehilangan kata-kata. Di hadapan begitu banyak orang, apakah dia punya wajah untuk mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Ling Han untuk mengumpulkan kayu bakar? Jika dia mengatakan ini, dia akan membodohi dirinya sendiri. Memerintahkan elit Sun Moon Tier untuk mengumpulkan kayu bakar. Sungguh lelucon. Dia bisa memilih Ling Han secara pribadi, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya di depan umum. Seseorang tidak perlu menjadi jenius, dan bahkan orang-orang dengan kecerdasan rata-rata akan dapat mengatakan bahwa dia sengaja memilih Ling Han. Ada aturan tak terucapkan di balik tindakan Xie Donglai. Dia adalah atasan, dan Ling Han adalah bawahannya. Dengan demikian, Ling Han perlu bertindak tepat seperti yang diperintahkannya. Kalau tidak, dia akan terus memilihnya sampai dia menyerah. Namun, begitu Ling Han menyerah, dia hanya akan didorong semakin jauh, sampai tidak ada jalan mundur. Karena itu, ketika berhadapan dengan atasan kecil seperti Xie Donglai, seseorang hanya akan memiliki dua opsi, tunduk atau menolak sampai akhir. Ling Han secara alami tidak akan menyerah. Dia telah memilih untuk melawan secara langsung. Ekspresi Xie Donglai menjadi gelap. Dia ditantang oleh seorang bawahan di depan umum, dan ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. "Ling Han, kamu tidak menghormati atasanmu," dia berteriak tajam. "Oh, saya tidak menghargai atasan saya dengan mengajukan pertanyaan sederhana? Betapa mendominasi Anda?" Ling Han tertawa, dan berkata, "Pasukan Netherworld hanya berjarak 50 kilometer. Kapten, mengapa Anda tidak membawa aura dominan Anda ke sana dan menakuti mereka semua, FCK? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang saya,
bahkan Xie Qian tidak akan bisa memaksa pasukan Netherworld mundur. Ketidaknyamanan mencengkeram benak Xie Donglai saat dia menatap tajam pada Ling Han. Dia menikmati tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kecakapan pertempuran yang lebih kuat, dan juga latar belakang yang lebih berpengaruh. Bahkan, dia bahkan atasan Ling Han pada saat ini. Jadi, mengapa dia masih tidak bisa menghadapinya? Dengan nada mengancam pada suaranya, dia berkata, "Karena kamu adalah bawahanku, biarkan aku mengajarimu beberapa gerakan, jangan sampai kamu terbunuh begitu kamu memasuki medan perang, Kapten. Betapa perhatian dan perhatianmu." Ling Han berkata dengan mengejek. "Berhentilah menjadi orang yang cerdas. Sebagai atasan, adalah tanggung jawab saya untuk membimbing bawahan saya dalam kultivasi." Xie Donglai merasa dia akhirnya berhasil meraih poin nyata. Karena dia lebih kuat, itu wajar bahwa dia harus menggunakan kekuatannya untuk menekan Ling Han. "Jika kamu tidak ingin menerima panduanku, baiklah, tapi Anda harus memotong 10.000 pikul kayu bakar dalam sehari." Dia takut Ling Han akan patuh di permukaan tetapi menolak secara pribadi lagi. Karena itu, ia menambahkan batas waktu untuk tugas tersebut. Ling Han mengejek dan berkata, "Mengapa Tuan Muda Xie membutuhkan begitu banyak kayu bakar? Apakah Anda ingin mengadakan barbek? Jika itu masalahnya, Anda seharusnya membawa beberapa pelayan lagi dari rumah Anda. Ini tentara, jadi mengapa Anda masih bertingkah seperti Tuan Muda yang perkasa? Benar-benar lelucon. Kenapa, kau pengacau kecil, kau benar-benar berani menantang kekuatan atasanmu? Ayo, tunjukkan padaku jika kamu punya hak untuk menantangku." Xie Donglai segera melancarkan serangan ke Ling Han. Weng, dia mengulurkan tangan dan membaliknya, lalu mendorongnya ke bawah ke arah Ling Han. Tekanan yang hebat langsung menyelimuti Ling Han, menubruknya dan mencoba membuatnya berlutut. Ada perbedaan 2 tingkat kecil di antara mereka, dan dengan demikian perbedaan antara kekuatan mereka benar-benar sangat besar. Ling Han tetap berdiri dengan bangga. Di bawah tekanan kuat kekuatan Xie Donglai, garis-garis pola surgawi mulai muncul di tubuhnya yang sekarang bercahaya. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa pola-pola surgawi ini sebenarnya 9 naga surgawi, masing-masing dengan penampilan yang unik. Seni tubuh 9 naga Tyrant. Seperti yang dikatakan dalam legenda, ke-9 putra naga itu berbeda. Saat ini, 9 naga suci ini masih belum menjadi naga sejati. Beberapa hilang tanduk, sementara yang lain hilang cakar. Namun, naga surgawi ini secara bertahap akan menjadi lebih sempurna setelah peningkatan Ling Han dalam seni tubuh. Ketika 9 naga surgawi ini menjadi naga sejati, itu menandakan bahwa Ling Han telah mencapai tingkat puncak seni tubuh tiruan 9 naga dan maju ke tingkat Sein. Apa sebenarnya ini 9 naga sejati yang berbeda? Teknik kultivasi yang ada hubungannya dengan naga sejati semuanya sangat kuat. Tidak heran dia berani menantang Xie Donglai. Dia secara sah punya keterampilan. Namun, perbedaan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Dia ditakdirkan untuk ditekan. Katakanlah, Xie Donglai ini sangat picik. Dia masih berusaha membalas dendam kebencian pribadinya pada saat seperti ini. Para penonton mengobrol di antara mereka sendiri, beberapa dari mereka mengekspresikan simpati mereka terhadap Ling Han dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik mereka terhadap kepicikan Xie Donglai. Namun, tidak satupun dari mereka melangkah maju untuk menghentikan konflik. Mereka semua adalah tentara bayaran, dan tidak satupun dari mereka memiliki persahabatan yang kuat satu sama lain. Jadi, mengapa mereka mengambil risiko menyinggung Xie Donglai untuk membantu Ling Han? Alih-alih membantu, banyak yang malah bersemangat melihat bagaimana konflik ini akan berjalan. 9 naga melepaskan kekuatan mereka, menghirup dan mengembuskan awan dan kabut seperti yang mereka lakukan. Ling Han berdiri setinggi dan sesombong gunung. Seni tubuh tiruan 9 naga bukan satu-satunya hal yang ia praktikkan. Dengan tulang-tulang salehnya juga hampir sekuat logam tingkat 8 godly. Saat ini, seseorang di tingkat yang sempurna ingin menekannya. Betapa menggelikan, Xie Donglai, berapa lama lagi kamu ingin membalikkan tangan? Apa yang kamu mainkan?
Mungkin Anda benar-benar ingin mengadakan barbek, Ling Han berkata sambil tertawa. King bocah, Xie Donglai berbisik pelan. Dia, seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Muntier, sebenarnya tidak dapat mengandung seorang pembudidaya sangat sedikit di ekstrim menengah. Selain itu, ini ada di depan begitu banyak penonton. Berapa banyak wajah yang akan hilang darinya? Dia tahu bahwa Ling Han aneh, dia bisa membunuh Zhu Liyun dan semuanya. Namun, dia telah dibantu oleh Faceless pada waktu itu, dan dia juga mengandalkan kekuatan Misty Soul Capturing Flower. Dengan demikian, Xie Donglai berpikir sangat sedikit tentang kecakapan pertempuran Ling Han yang sebenarnya. Selain itu, dia sendiri adalah seorang jenius bintang 4, jadi tidak masalah meski Ling Han juga jenius bintang 4. Ini akan dibatalkan, dan dia masih akan menikmati keuntungan 2 tingkat minor. Dengan demikian, dia berpikir bahwa dia akan dapat menekan Ling Han dengan hanya membalikkan tangannya. Bukan hanya itu akan menjadi tamparan bagi wajah Ling Han dan cara yang baik untuk membalas dendam, tetapi itu juga akan menjadi cara yang baik untuk mengirim peringatan ke tentara bayaran lainnya. Itu akan membuat mereka berpikir 2 kali tentang tidak mematuhi dia, atasan mereka. Yang mengejutkan, Ling Han sebenarnya adalah lawan yang sulit untuk ditekan. Saat ini, dialah yang berada di antara batu dan tempat yang sulit. Bu terdengar di sekitarnya. Diam, Xie Donglai meraung. Dia menyerbu ke arah Ling Han, tangannya berubah menjadi cakar yang menyapunya. Ledakan, dia jelas telah mengaktifkan teknik rahasia, dengan tangannya berubah menjadi cakar setan hitam pekat yang sebesar rumah. Cakar ini memiliki kilau dingin pada mereka, dan seolah-olah itu terbuat dari logam. Terkesiap, mungkinkah ini Black Gold Demonic Eagle Claw? Menurut legenda, Black Gold Demonic Eagles adalah binatang buas yang menakutkan yang dapat merobek logam godly yang sesuai dengan level mereka dengan satu gesekan cakar mereka. Jika serangan ini mendarat, orang itu sudah selesai. Dengan begitu banyak orang yang hadir, secara alami ada beberapa yang dapat mengidentifikasi serangan ini. Orang-orang ini segera mengidentifikasi teknik rahasia yang dilepaskan Xie Donglai. Ledakan, kedua cakar itu hancur, dan seolah-olah bahkan ruang akan hancur berantakan. Bercak-bercak hitam aneh muncul di sekitarnya. Ling Han tidak berencana untuk menghadapi serangan ini secara langsung, jadi dia segera melompat ke samping dan berlari ke kerumunan penonton. Xie Donglai memegang cakar iblisnya saat ia mengejar Ling Han. Peng, ada ledakan besar, dan beberapa orang langsung dikirim terbang. Mereka meludahkan darah ketika mereka jatuh ke tanah, dan banyak dari mereka mulai mengutuk dengan marah. Kekacauan turun ke kerumunan. Tidak ada permusuhan antara kamu dan yang lain, namun kamu benar-benar menyerang mereka dengan kejam seperti itu, Xie Donglai. Mungkinkah Anda menjadi mata-mata Netherworld? Ling Han benar-benar tanpa cedera. Ada begitu banyak orang untuk meringankan tekanan darinya, sehingga ia bisa dengan mudah menghadapi gelombang kejut serangan Xie Donglai. Xie Donglai hampir meledak karena marah. FCK, kamu benar-benar berani memfitnah saya, namun, dia terlalu marah untuk berbicara, jadi dia terus memegang cengkeraman iblisnya saat dia mengejar Ling Han. Mata-mata Netherworld membunuh orang. Ling Han berteriak di bagian atas paru-parunya ketika dia berlari ke arah kerumunan orang. Peng, 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 kerumunan orang tidak dapat mengelak dalam waktu, dan banyak yang dikirim terbang oleh serangan sewaan Xie Donglai. Saat ini, semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa Xie Donglai sedang menyerang perkemahan Immortal Realm seperti orang gila. Chapter 1288. Perang meletus, kesempatan telah datang. Ini adalah kamp untuk tentara bayaran, dan ada elit tier tubuh surgawi yang siaga di sini. Dia adalah komandan utama, dan bawahannya adalah 12 kapten, yang masing-masing bertanggung jawab atas kamp tentara bayaran. Ini juga berarti bahwa Xie Donglai hanya salah satu dari 12 kapten, dan tidak mungkin melakukan apa yang dia suka. Dia gila, dan menyerang bawahannya di kamp. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang, dan ada beberapa ratus korban.
Efek dari ini secara alami sangat negatif, sehingga segera seorang elit muncul dan menghentikan Xie Donglai. Berturut-turut Komandan Utama Heavenly Body Tier memanggil Xie Donglai dan menegurnya dengan keras sebelum mengusir Xie Donglai dan memerintahkannya untuk menebus kejahatannya melalui pelayanan yang baik. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Sangat mudah untuk melakukan hal-hal ketika Anda memiliki seseorang di eselon yang lebih tinggi mendukung Anda. Dia telah melukai begitu banyak orang, tetapi hanya menerima omelan karena itu. Jika itu orang lain, mengesampingkan yang lain, posisinya sebagai kapten tim pasti akan dicabut. Sebagai keturunan elit Eternal River Tier, Xie Donglai memiliki hak istimewa di mana-mana, sehingga tidak mengherankan bahwa ia begitu sombong. Dia jelas melihat Ling Han merunduk ke masa, namun masih menyerang tanpa keberatan. Dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan turun dengan pukulan di tangan. Namun, meskipun Xie Donglai menjadi kapten yang paling tidak disukai, kapten paling dibenci, Ling Han tidak lebih baik. Meskipun Xie Donglai yang telah menyebabkan cedera, Ling Han adalah orang yang telah menarik bencana kepada mereka, jadi dia juga dibenci. Ling Han acuh tak acuh terhadapnya. Dia tidak datang ke sini untuk mencari teman. Setelah pertempuran ini selesai, mereka secara alami akan berpisah. Selanjutnya, setelah masalah ini, Xie Donglai tidak datang dan membuat masalah dengan Ling Han lagi. Ini sangat tidak normal. Namun Ling Han menduga bahwa Xie Donglai sedang mempersiapkan balas dendam yang bahkan lebih kejam. Pola pikir orang seperti ini sangat mudah ditebak. Bisa jadi tidak lain menggunakan makhluk Netherworld untuk menyingkirkannya. Bagus sekali. Saya merencanakan hal yang sama, pikir Ling Han. Dia juga tidak ingin menjadi sasaran diam-diam oleh burung bodoh sepanjang waktu. Dia harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Jika dia ingin menggunakan pasukan Netherworld untuk membunuh seseorang, ada dua cara. Pertama-tama, tarik orang tersebut ke kedekatan dengan elit dari Netherworld, seperti Heavenly Body Tier. Kemudian, sepotong gelombang kejut yang diciptakan dari salah satu serangan mereka akan cukup untuk menghancurkan Sun Moon Tier sepenuhnya. Namun Ling Han bukan idiot. Apakah dia masih melanjutkan jalan itu jika dia melihat elit tier tubuh surgawi di depan? Ini akan membutuhkan Xie Donglai untuk memaksanya. Tetapi Xie Donglai juga akan ditempatkan dalam situasi berbahaya karena ini. Dia membenci Ling Han. Tapi itu benar-benar mustahil dia ingin mati bersama Ling Han. Kemudian, itu hanya bisa menjadi metode kedua, dan itu adalah untuk menarik Ling Han ke kedalaman kamp tentara Netherworld dan menggunakan Sun Moon Tie yang tak terhitung jumlahnya untuk mengeroyok Ling Han dan memakainya hingga mati. Meskipun ini juga akan menyebabkan Xie Donglai dikepung juga, tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi dia pasti akan bertahan lebih lama dari Ling Han. Selain itu, ia masih memiliki kartu truf untuk melarikan diri. Begitu dia melihat Ling Han sudah mati, dia akan bisa keluar dari pengepungan. Karena dia sudah mati, siapa yang bisa mengatakan bahwa Xie Donglai telah mengirim Ling Han ke kedalaman pasukan musuh? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan dia telah bergegas masuk? Ini disebut memimpin, dan harus diberi penghargaan. Ada 80% yang dia rencanakan. Ling Han memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang pola pikir Xie Donglai. Tuan muda boros macam ini sangat mudah ditebak. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan jatuh ke dalam perangkap siapa. Beberapa hari yang damai berlalu, dan Netherworld akhirnya memulai pertempuran besar-besaran. Kali ini, semua pasukan utama dari alam abadi semuanya bergabung bersama untuk bertarung melawan musuh kuat mereka. Kamp tentara bayaran tempat Ling Han berada juga ditarik secara alami. Sejujurnya, dibandingkan dengan tentara reguler, mereka merasa seperti mereka akan menjadi umpan meriam. Pasukan reguler semua berlatih pertempuran dalam formasi yang memungkinkan mereka untuk menyerang bersama. 10 orang akan membuat satu tim kecil, dan 100 akan menjadi tim besar, yang bisa menunjukkan 50% atau bahkan 60% dari kekuatan keseluruhan mereka. Ini sangat menakutkan karena ini berarti bahwa sekitar 20 orang akan dapat meningkatkan kecakapan pertempuran mereka dengan 1 bintang. Namun tentara bayaran akan berperang sendiri, dan tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit, mereka mungkin kewalahan oleh keuntungan musuh mereka dalam jumlah.
Ling Han mengamati pemandangan dari tempat yang lebih tinggi dan melihat debu di mana-mana di depan mereka. Sejumlah besar elit Netherworld menyerang, dan mereka juga merupakan campuran dari berbagai kelompok. Ada tim militer dan tentara bayaran reguler juga. Dia bisa melihat ini dengan jelas. Tentara reguler bergerak dalam formasi yang rapi, mempertahankan posisi mereka bahkan ketika mereka sedang menyerang, tetapi tentara bayaran berbeda. Pada satu saat, mereka akan maju, dan di lain waktu, mereka akan mundur. Terkadang, mereka akan pergi ke kiri, dan di waktu lain, mereka akan menuju ke kanan. Mereka benar-benar bergerak dengan langkah mereka sendiri. Beberapa orang bahkan raksasa setinggi 30.000 meter. Langkah kaki raksasa mereka turun, dan langsung menginjak. Ini jelas bukan Sun Muntier. Sun Muntie tidak mungkin membentuk sosok yang menakjubkan. Elit tubuh surgawi elit, oleh karena itu, injakan kaki ini sangat menakutkan. Bahkan langit dan bumi sudah gelap. Kaki itu bahkan belum turun, dan tanah sudah retak. Semua orang di bawah ini terlihat sangat ketakutan. Mereka benar-benar akan mati tanpa melakukan sesuatu yang berharga. Namun, alam abadi secara alami memiliki elit juga. Seseorang bergerak, menikam dengan pedangnya. Cahaya agung menebas. Kaki raksasa itu langsung terputus. Anggota badan yang terputus masih turun, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan menginjak-injak. Kamu benar-benar berhasil membubarkan kekuatan serangan dari sosokku, jadi kamu sama sekali tidak lemah. Ayo berperang denganku. Seorang elit dari Netherworld melompat ke langit, mengeluarkan tantangan ke alam abadi. Sesuai keinginan kamu, elit dari alam abadi terbang ke langit di atas cahaya pedang dan mulai bertarung dengan elit itu dari Netherworld. Seketika, sosok setinggi 30 km sekali lagi muncul, dan beberapa lampu pedang dengan panjang yang sama memangkas di udara, itu mungkin tidak sedikit pun melemah. Biaya, semakin banyak elit yang ditagih. Biaya, Ling Han dan yang lainnya berteriak juga. Dipengaruhi oleh darah mendidih dan semangat juang di medan perang, mereka juga tidak peduli dengan hidup atau mati. Mereka hanya ingin memiliki pertempuran yang kuat juga. Dong, dong, dong. Drum perang terdengar keras, bersorak pada tentara dari kedua belah pihak. Mereka memiliki semacam ritme, dan memiliki efek merangsang semangat juang. Setiap orang tidak peduli pada diri mereka sendiri. Dalam pertempuran semacam ini, tidak ada yang mungkin memiliki jalan keluar, karena sama sekali tidak ada cara untuk mundur. Orang-orang di belakang mereka terus maju. Selain itu, ada juga beberapa elit yang duduk di gajah perang raksasa mengamati pertempuran dengan dingin. Jika ada muncul desertir, mereka akan bergerak pada saat pertama untuk menyingkirkan mereka. Dalam pertempuran antara dua pasukan, moral adalah yang paling penting. Biaya, Xie Donglai memanggil dengan keras. Dia memimpin pasukannya ke jajaran Netherworld, dan melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Pada saat ini, semua orang telah dibutakan oleh pembantaian dan pertumpahan darah. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus membunuh atau mereka akan dibunuh, dan ketika mereka merasakan tekanan meningkat lebih jauh dan lebih jauh, hanya kemudian mereka secara mengejutkan menyadari bahwa mereka telah menembus ke kedalaman pasukan Netherworld, dan hanya kurang dari 3.000 dari 10.000 rekan awal mereka tetap. Mereka sudah dibebankan ke tempat ini, jadi bagaimana mungkin tekanan mereka tidak berat, bagaimana mungkin harga yang mereka bayarkan untuk biaya mereka tidak berat, bagaimana kita menagih ke tempat ini, cepat, mundur, 3.000 sisanya berseru. Ini bukan membunuh musuh-musuh mereka tanpa takut, ini benar-benar akan menuju kematian mereka. Ling Han juga menjadi sedikit hiruk-pikuk oleh pertempuran, dan sama sekali tidak meramalkan bahwa Xie Donglai akan benar-benar gila. Dia membawa seluruh pasukannya ke kuburan mereka hanya untuk membunuhnya. Mengisi kembali, semua orang menyadari, dan tidak lagi dibebankan secara membabi buta ke depan di bawah pimpinan Xie Donglai. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melakukan serangan balik. Seberapa kuat kekuatan dengan semua orang ini disatukan, bahkan Xie Donglai tidak mungkin menghentikan mereka. Namun, unit tunggal mereka telah masuk jauh ke dalam file-file tentara Netherworld,
Jadi seberapa sulitkah untuk mengisi kembali Ark? Tangisan mengerikan terdengar tanpa akhir, dan 3.000 orang yang tersisa kelelahan dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain itu, mereka juga pasukan tentara bayaran, jadi di saat bahaya, mereka secara alami hanya akan merawat diri mereka sendiri, sama sekali tidak memiliki pola pikir kerja tim. Pasukan dibagi, dan kematian dan cedera datang lebih cepat. Xie Donglai menunjukkan seringai kejam. Saat dia mengorbankan seluruh pasukan 10.000 untuk dimakamkan dengan Ling Han, bocah ini bisa dianggap telah mati dengan layak. Chapter 1289. Demented. Mata Xie Donglai terfokus pada Ling Han. Dia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri kematian Ling Han, dan baru kemudian dia bisa melarikan diri. Mereka berdua di Sun Muntier, dan dia pasti mampu bertahan lebih lama dari Ling Han. Lebih jauh lagi, dia sengaja tidak menggunakan kekuatan penuhnya, karena dia tidak ingin diganggu oleh terlalu banyak orang dari Netherworld. Dengan begitu, dia bisa dengan tenang menonton Ling Han menuju kematiannya. Ling Han secara alami menemukan tatapan Xie Donglai. Itu begitu penuh dengan kebencian dan kebencian, seperti pisau yang diarahkan langsung ke punggungnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Dia menggelengkan kepalanya. Keinginan pria ini untuk membalas dendam kepadanya benar-benar telah mencapai titik ekstrim. Dia benar-benar akan mengorbankan seluruh tim 10.000 tentara untuk membunuhnya. Tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, tim yang terdiri dari 10.000 tentara ini bukan milik klan Xie-nya, bahkan jika mereka semua mati, lalu bagaimana? Sial, ketajaman dingin berkedip di mata Ling Han. Dia tiba-tiba berbalik, dan menyerbu ke arah Xie Donglai, dengan keras memanggil, "Saudara Xie, mari kita bunuh musuh bersama-sama." Dia mengeluarkan Divine Demon Sword, dan aura pembunuh tiba-tiba melesat ke langit, seperti kedatangan kaisar sendiri. Elit Netherworld sekitarnya semuanya dikirim terbang. Ada yang kehilangan kepala, atau lengan dan kakinya putus. Selama kecakapan pertempuran mereka belum mencapai tingkat sempurna dari Sun Muntier, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Ling Han dengan paksa menyerbu ke kanan di depan Xie Donglai, matanya menyipit, dan serangan spiritual tiba-tiba meletus. 7 bunuh menundukkan teknik jiwa, Wu. Gerakan Xie Donglai langsung berhenti. Berada di ujung penerima serangan semacam ini pada rohnya, dia tidak bisa tidak terpengaruh. Namun, sebagai keturunan Jenderal Besar Xie, yang dirinya sendiri adalah seorang jenius kelas atas, bagaimana mungkin ia tidak dapat mempelajari teknik untuk melatih rohnya? Rohnya sangat kuat. Dengan demikian, dia hanya berhenti di bawah 7 Kill Subduing Soul Technique, dan segera kembali normal. Tetapi harus diketahui bahwa mereka berada di tengah-tengah pertempuran yang kacau, dan pedang menyerang di mana-mana. Hanya satu saat itu, dan Xie Donglai telah menerima beberapa serangan. Untungnya, kekuatan asal defensifnya belum bubar, jadi dia tidak terlalu terluka. Sial, dia mengucapkan dengan marah. Pada awalnya, itu seharusnya dia yang menuntun Ling Han ke dalam perangkap. Jadi mengapa meja-meja berbalik padanya dan dialah yang telah jatuh ke dalam perangkap Ling Han? Jika bukan karena fakta bahwa dia cukup kuat, dan rohnya telah dikultivasi ke tingkat yang kokoh, dia tidak akan hanya terluka dengan jeda sesaat tadi. Mati, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengarahkan senjatanya pada Ling Han. Sebuah pedang emas menampakkan dirinya, aura hitam menghanyutkan. Itu dipenuhi dengan kemampuan korosif, membuatnya tampak seperti bahkan udara itu sendiri akan mencair. Makhluk Netherworld di sekitar mereka semua menyaksikan dengan kebingungan. Mengapa perselisihan internecine pecah di sisi lain? Namun, mereka tidak keberatan, mereka hanya harus membunuh mereka berdua. Peng, 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 peng. Ling Han dan Xie Donglai sangat terlibat dalam pengepungan yang berat. Tidak hanya mereka harus tetap waspada terhadap satu sama lain, mereka juga harus berurusan dengan serangan dari Netherworld. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 serangan. Karena semakin sedikit orang dari unit tunggal ini dibiarkan hidup, tekanan yang mereka alami menjadi semakin berat.
Secara teori, Ling Han seharusnya sudah lama meninggal. Dia hanya berada di ekstrim menengah dari Sun Muntier, jadi jelas tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama dari seseorang yang berada di tahap puncak level sempurna. Namun, sebenarnya, Ling Han masih sangat energi. Sepertinya dia pasti tidak mundur sebelum dia membunuh Xie Donglai. Ini tak terbayangkan oleh Xie Donglai. Kenapa orang ini masih belum mati? Orang yang akan mati adalah kamu. Ling Han menjawab dengan dingin. Demi dendam pribadi, kamu sebenarnya mengorbankan seluruh unit. Menjadi sangat gila, apa hak Anda masih harus menyebut diri Anda manusia? Hei, dengan seluruh pasukan menemanimu sampai mati, apakah kau masih tidak mau beristirahat dengan tenang dengan patuh? Xie Donglai mengacungkan pedangnya dengan tebasan cepat, cahaya keemasan menari, serangannya sangat jelas, tetapi ki korosif hitam dipenuhi dengan kegelapan, membentuk kontras yang kuat. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ling Han tidak berbicara lebih jauh. Pikiran Xie Donglai ini membusuk sampai ke inti, dan dia benar-benar tidak dapat ditebus, dan tidak ada artinya menyelamatkannya. Membunuh, dia menggunakan pedang setan surgawi, dan teknik pedang petir sedang bermain. Para elit Netherworld sekitarnya semuanya dikirim terbang karena mereka sama sekali tidak cocok untuk itu. Jika elit dari Heavenly Body Tier tidak bergerak, maka bahkan tingkat tertinggi dari Sun Moon Tier harus mewaspadai Ling Han yang menggunakan Divine Demon Sword. Tentu saja, jika seseorang masih bisa melampaui 3-4 bintang kecakapan pertempuran berdasarkan tingkat sempurna, mereka masih mampu melibas Ling Han. Misalnya, Xie Donglai. Saat ia mengacungkan pedangnya dalam serangan, Ling Han tidak berani melakukan serangan langsung, melainkan menggunakan Star Plucking Step untuk menghindar dan menghindar. Bagaimanapun, ada banyak tentara Netherworld di sini, jadi dia hanya akan menggunakan mereka sebagai perisai. Keduanya bertarung untuk waktu yang lama di jajaran Netherworld, dan ini secara bertahap menarik perhatian para elit Netherworld. Saat seberkas indera surgawi menyapu mereka, baik Ling Han maupun Xie Donglai merasakan kedinginan seluruh tubuh. Hanya 2 Sun Muntie, dan kamu benar-benar berani menyerang di sini. Sebuah tangan besar turun dari langit, menamparkan Ling Han dan Xie Donglai, yang masih terlibat dalam pertempuran. Ada berbagai benda langit mengambang di atas tangan besar itu, dan seolah-olah seluruh langit menekannya. Elit tubuh surgawi yang elit, ekspresi Xie Donglai berubah drastis. Dia tidak lagi peduli melihat Ling Han mati dengan matanya sendiri. Pada saat ini, kelangsungan hidupnya sendiri lebih penting. Dia buru-buru mengeluarkan segel surgawi dan menamparnya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyebar, membungkusnya dengan erat. Ketika dia kembali ke klan Xie, dia meminta segel lain yang menyelamatkan jiwa. Siu, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit. Kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Ling Han telah meramalkan ini. Dengan tubuhnya sendiri sebagai busur, Ultimate Arrow diaktifkan. Siu, panah melesat keluar, mengejar Xie Donglai dengan cepat. Metode tier sungai eternal terlalu mencengangkan, bahkan jika itu hanyalah segel surgawi yang dibuat dengan sembrono, itu memiliki kekuatan yang kuat. Jika itu hanya arrow Star Arrow yang memusnahkan, itu pasti tidak akan bisa mengejarnya. Dengan demikian, Ling Han langsung menggunakan Ultimate Arrow, menumpahkan semua kekuatan di tubuhnya dalam sekejap itu. Panahnya luar biasa cepat. Darah berceceran, dan Xie Donglai mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Kemudian, dia benar-benar jatuh dari langit. Itu tak terbayangkan. Seseorang di level sempurna dari Sun Moon Tier, yang lebih jauh lagi adalah jenius bintang 4, sebenarnya terluka oleh panah yang ditembak oleh seseorang di ekstrim sedang. Namun, siapa yang meminta Xie Donglai untuk hanya berpikir berlari untuk hidupnya dalam kesibukannya, berpikir bahwa ia benar-benar aman setelah ia menggunakan meterai surgawi, dia secara alami akan santai. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa akan ada panah surgawi yang mengejarnya? Namun, itu juga tepat karena Xie Donglai cukup kuat, dan meterai surgawi telah membuatnya cukup cepat, bahwa panah ini hanya melukainya, dan tidak mencabik-cabiknya secara langsung. Menarik tangan besar itu menangkap,
dan menangkap Xie Donglai. Kemudian, itu berbalik dan meraih Ling Han. Saat ini, Ling Han telah kehilangan semua kekuatan dan bahkan tidak mampu mempertahankan keadaan dewasanya. Dengan Pu, ia berubah menjadi bayi. Bagaimana dia bisa berani menghadapi ini secara langsung? Dengan cepat, dia masuk ke menara hitam. Tanpa memulihkan kekuatannya, itu sia-sia bahkan jika dia kembali. Tangan besar itu tidak menangkap apapun, dan sesosok segera muncul. Itu adalah pria berjubah abu-abu. Sosok dan penampilannya sangat normal, tetapi janggutnya sebenarnya terbuat dari beberapa helai daging yang masih menggeliat-geliat. Pemandangan belaka akan membuat siapapun menggigil. Xie Donglai saat ini sedang ditahan di tangannya. Namun, dia kehilangan kesadaran, keempat anggota tubuhnya terkulai dan darah menetes tanpa henti. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia tidak akan menembus jauh ke dalam barisan tentara dengan satu unit, bahkan jika itu membunuhnya, dia telah menyeret dirinya ke dalam bahaya juga. Di mana dia, elit dengan jenggot daging mengamati pemandangan itu, dan tampak terkejut. Ling Han ini sebenarnya menghilang tanpa jejak. Karakter minor hanya di Sun Moon Tier benar-benar berhasil menghilang tanpa jejak sama sekali tanpa sepengetahuannya. Menarik, dia mengulangi. Perasaan surgawinya berkembang. Dia bertekad untuk menemukan Ling Han. Chapter 1290. Tebak yang tak terbayangkan. Ling Han merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Ada ratusan elit Netherworld yang telah mati di tangannya, dan kekuatannya benar-benar hilang sekarang, jadi tidak mungkin baginya untuk membunuh musuhnya sekarang. Lebih penting lagi, dia pasti sedang ditargetkan oleh elit berjanggut daging itu sekarang, dan ditambah dengan elit berjubah putih yang dia temui bahkan lebih awal, dua elit besar Heavenly Body Tier keduanya ingin menangkapnya, jadi itu yang terbaik untuk dia tidak muncul untuk saat ini. Purple Moon Divine Maiden sebelumnya berjanji bahwa dia akan mengurus Heavenly Phoenix Divine Maiden atas namanya. Elit semacam ini pasti akan menepati janjinya. Jadi Ling Han tidak khawatir bahwa pertempuran kacau akan menempatkan Heavenly Phoenix Divine Maiden dalam bahaya. Lagi pula, wanita yang galak itu juga elit kelas atas. Di luar Heavenly Body Tier, sama sekali tidak ada orang yang bisa menundukkannya. Ling Han mulai memulihkan kekuatannya. Dengan tumpukan True Origin Stone di sebelahnya, dan di dalam menara hitam, dia bisa menjadi gila. Weng, semua pori-pori tubuhnya terbuka penuh, terus menyerap kekuatan dalam True Origin Stone, dan dantiannya yang mengering segera menjadi berlimpah. Hanya setelah 1 jam, kekuatan asalnya telah sepenuhnya diisi ulang, pemulihan staminanya, sementara itu, pasif. Nilainya sangat cepat, dan sudah pulih ke kondisi puncak sebelum kekuatan asalnya. Dia menyaksikan dari dalam menara hitam, dan melihat bahwa elit berjanggut daging belum berjalan terlalu jauh, yang terakhir berdiri dengan bangga di atasnya, indera surgawinya membentang jauh dan luas. Jelas, dia masih mencari keberadaan Ling Han. Sial, dia seperti bayangan yang tak tergoyahkan. Ling Han kemudian mulai membuat pil alkimia. Menjadi malas, dia mungkin juga melakukan beberapa alkimia, dia seharusnya tidak membuang waktu. Sehari kemudian, dia selesai meramu pil alkimia level 4, dan kemudian mengamati situasinya. Dia bisa melihat pertempuran telah berakhir, dan kedua belah pihak telah mundur, meninggalkan mayat yang tak terhitung banyaknya. Darah telah mewarnai tanah. Ini semua adalah tubuh abadi dan darah abadi, dan jika bukan karena peraturan di tempat ini terlalu aneh, obat-obatan yang saleh pasti dapat dipupuk bersama mereka. Dia keluar dari menara hitam, dan bergegas kembali ke kamp tentara. Pertempuran ini membawa kerusakan besar pada alam abadi. 3 tentara besar yang ditambah dengan tentara bayaran pada awalnya berjumlah sekitar 700.000 orang. Setelah itu, ada juga sejumlah besar bala bantuan, sehingga jumlah total prajurit telah mencapai sekitar 1.300.000. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya sama dengan pasukan Netherworld karena setiap tentara dari Netherworld setidaknya berada di Sun Moon Tier. Dan setelah pertempuran ini, jumlah alam abadi turun menjadi sekitar 800.000 dalam sekali jalan.
mayoritas dari mereka yang tewas dalam pertempuran berada di Mountain River Tier, dan tidak ada sejumlah kecil Sun Moon Tie. Bahkan ada 3 Tie tubuh surgawi yang meninggal. Ini mengguncang seluruh Cloud Apex planet, dan seseorang bahkan menyarankan untuk meminta bantuan dari planet lain di luar galaksi. Saran ini segera ditolak. Pertama, perjalanan melintasi galaksi setidaknya akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan, dan itu akan menghabiskan banyak waktu. Kedua, akan mudah mengundang bantuan dari luar, tetapi akan sulit untuk mengirim mereka pergi. Wilayah adalah sesuatu yang dihargai oleh setiap kekuatan. Jika mereka menduduki sebidang tanah, mereka akan dapat memanfaatkan kekuatan bangsa, dan kekuatan keseluruhan seluruh pasukan akan meningkat pesat. Oleh karena itu, di luar situasi putus asa, kedua kekaisaran-kekaisaran besar tidak mau memiliki langkah kekaisaran-kekaisaran ketiga ke Cloud Apex planet, dan situasi saat ini jauh dari tidak dapat dipecahkan, sehingga dua kerajaan kekaisaran besar benar-benar mampu menahan benteng. Berita dibawa kembali bahwa tentara Netherworld terus mencari sesuatu di Two Realm Battlefield. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa Netherworld tidak datang untuk menaklukkan Cloud Apex planet, melainkan untuk harta karun di tempat ini. Berita lain adalah bahwa Xie Donglai sebenarnya tidak mati. Sebagai gantinya, ia menjadi sandera, dan klan Xie terpaksa mengorbankan sejumlah besar batu asal sejati sebagai tebusan baginya. Ling Han terkejut. Orang ini benar-benar terlalu beruntung, bukan? Dia tidak mati bahkan dengan itu, pikirkan saja itu. Pada saat itu, Xie Donglai telah menggunakan segel surgawi untuk melarikan diri, dan kemudian telah ditembakkan dari langit sebelum ditangkap oleh seorang elit dari Netherworld. Kemungkinan besar, elit Netherworld itu juga telah menyaksikan Xie Donglai menggunakan meterai surgawi, dan dengan demikian berpikir bahwa yang terakhir pasti memiliki latar belakang yang kuat. Itulah sebabnya ia berpikir untuk menangkap Xie Donglai dan memperlakukannya seperti barang yang akan diperdagangkan. Pada saat ini, Ling Han telah menjadi salah satu dari sedikit orang yang selamat dari unit yang dia tinggali pada akhirnya. Masih ada lebih dari 10 orang yang berhasil melarikan diri dari pengepungan yang berat, dan masing-masing dari mereka mengutuk Xie Donglai mati. Jika bukan karena orang ini pergi dengan caranya sendiri, bagaimana mungkin mereka berada dalam situasi berbahaya dan hampir sepenuhnya musnah? Namun, orang-orang klan Xie jelas sangat terampil dalam hubungan masyarakat. Segera, opini publik yang sangat berlawanan muncul, mengklaim bahwa Xie Donglai adalah orang yang berani, melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Dia sepenuhnya fokus pada membunuh musuh, dan bahkan dibesarkan di belakang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup bagi orang lain. Dia tidak ragu untuk bertarung sampai akhir, dirinya terjebak dalam barisan musuh. Mereka benar-benar dapat menggambarkan tindakan ditangkap dan digunakan sebagai sandera dengan cara yang benar dan berani. Hanya kekuatan yang kuat seperti klan Xie yang bisa begitu tak tahu malu dan tidak malu. Tapi sekarang klan Xie telah berbicara, siapa yang berani memiliki pendapat yang berbeda. Dengan demikian Xie Donglai menjadi pahlawan, dan pahlawan secara alami tidak bisa dikorbankan dengan mudah. Klan Xie menyatakan persetujuan mereka terhadap persyaratan dari Netherworld, dan mengeluarkan sejumlah besar batu asal sejati untuk membayar sebagai tebusan untuk Xie Donglai. Namun, itu adalah masalah bagi klan Xie untuk menggambarkan Xie Donglai sebagai pahlawan. Pendapat di dalam klan berbeda. Kali ini, dia menyebabkan mereka berkorban begitu banyak, jadi bagaimana mungkin klan Xie tidak menghukumnya? Xie Donglai dipanggil kembali ke klan pada saat pertama. Adapun bagaimana dia akan ditangani, itu bukan sesuatu yang akan diketahui oleh orang luar. Ling Han sedih. Xie Donglai tidak mati bahkan dengan itu. Mungkinkah orang ini lahir di tahun kecoa atau sesuatu seperti itu? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kebencian Xie Donglai terhadapnya menjadi lebih dalam. Pada awalnya, itu seharusnya rencana yang pasti. Namun itu dihancurkan oleh Ling Han, dan statusnya di klan Xie mengalami penurunan yang menghancurkan karena ini. Mulai sekarang dan seterusnya, mungkin dia akan menjadi anggota klan yang menganggur. Kedua pasukan itu dalam konfrontasi. Pertempuran besar kadang-kadang pecah, dan ketika waktu berlalu hingga 2 bulan kemudian, Netherworld tiba-tiba memiliki target yang jelas.
Mereka mulai melancarkan serangan gila-gilaan di Purple Moon Army. Meskipun ketiga pasukan besar bergabung dalam pertempuran, jelas mustahil bahwa mereka akan benar-benar campur aduk. Dengan demikian, Netherworld memiliki target yang sangat jelas, Tentara Bulan Ungu. Untuk membuktikan fakta ini, ketiga pasukan besar bahkan sengaja tersebar lebih luas, dan hasilnya bahkan lebih jelas. Mungkinkah Ba Asteris ngan dari Netherworld ini menginginkan wanita dari alam abadi dan sejumlah besar pada saat itu? Tiba-tiba, ada berbagai tebakan liar terbang di sekitar. Ada teori yang sangat populer, dan itu adalah Netherworld menginginkan para wanita ini untuk melahirkan keturunan yang memiliki garis keturunan dari Netherworld dan Realm Immortal. Orang-orang ini akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan peraturan kedua kerajaan. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang ini berjuang kembali, mereka akan dapat dengan mudah menginvasi ke alam immortal dan memberikan pukulan fatal ke alam immortal. Teori ini cukup menakutkan. Pada awalnya, itu tampak sangat logis, tetapi setelah berpikir lebih jauh, ada beberapa lubang dalam teori ini. Mengesampingkan berapa banyak pria muda yang harus dipersiapkan untuk usaha ini, ketika para wanita ini masuk ke Netherworld, mereka akan perlahan-lahan berasimilasi, yang berarti bahwa kelompok pertama anak-anak yang lahir akan memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kedua peraturan kedua kerajaan. Dan mereka harus tetap tinggal di medan perang dua alam. Kalau tidak, mereka pasti akan berasimilasi dengan regulasi Netherworld. Dengan hanya satu kumpulan orang, berapa banyak jenius sebenarnya bisa dihasilkan jika mereka bukan keajaiban? Lalu berapa banyak kerusakan yang bisa mereka buat jika mereka menyelinap ke alam abadi? Lebih jauh lagi, akankah Netherworld benar-benar dapat mempercayai bayi-bayi yang baru lahir ini dan mengorbankan semua sumber daya mereka untuk mengasuh mereka? Setidaknya, Ling Han jelas tidak akan mempercayainya. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ada binatang buas kecil di Tentara Bulan Ungu. Secara kebetulan, binatang kecil itu datang dari Netherworld. Apakah itu begitu kebetulan bahwa tentara Netherworld menargetkan Tentara Bulan Ungu? Bagaimana jika itu demi binatang kecil itu? Meskipun itu tak terbayangkan karena makhluk kecil itu hanya tahu bagaimana harus bertindak lucu, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Binatang kecil ini hanya muncul belum lama ini, namun pasukan Netherworld telah mengerahkan invasi besar, dan mereka secara langsung menargetkan Tentara Bulan Ungu. Menghilangkan semua yang tidak mungkin, tidak peduli seberapa sulit hasilnya, apapun yang tersisa adalah kebenaran. Bersambung ke chapter 1291. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.